Bab 24, Taruhan Wang Dong tertawa. Apakah kamu seorang masokis? Benar, mari kita berkultivasi untuk sementara waktu di sini. Begitu Nona Zhou kembali dan melihat bahwa kami berkultivasi saat dia pergi, dia pasti akan berpikir bahwa kami sangat pekerja keras. Saya yakin suasana hatinya akan membaik juga. Huo Yuhao memukul kepalanya dan berkata, kamu ahli dalam melakukan hal-hal licik ini. Sampah, kaulah yang melakukan hal-hal licik. Kami memiliki pertandingan di sore hari, dan kami agak terkuras dari pertandingan sebelumnya, jadi apa yang salah dengan pulih sesegera mungkin? Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Cepatlah. Ketika dia berbicara, dia melepas sepatu dan duduk di sofa dalam posisi bersila. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao selalu berkultivasi setiap kali dia punya waktu luang, jadi tentu saja, dia tidak akan menolak. Dia mencerminkan posisi Wang Dong dan meletakkan telapak tangannya ke telapak tangan Wang Dong. Kemudian, mereka secara bersamaan menyebarkan kekuatan jiwa mereka. Ketika kekuatan jiwa mereka bersirkulasi dan menyatu satu sama lain, rasanya agak berbeda dari kultivasi kemarin. Kekuatan jiwa mereka tampaknya menjadi lebih intim, dan kecepatan kultivasi mereka selama tahap awal fusi jelas jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Kekuatan Hao Dong sudah muncul begitu mereka menyentuh. Seperti yang mereka kehendaki, Hao Dong Power beredar di sepanjang jalur kultivasi mereka pada kecepatan yang setidaknya 10% lebih cepat dari kemarin. Ketika mereka mulai berkultivasi, mereka menutup mata. Karena itu, mereka tidak memperhatikan bahwa 3 lampu biru, ungu, dan emas perlahan-lahan muncul dari telapak tangan mereka. Ketiga cahaya ini berputar di sekitar lengan mereka dan mulai melayang di sekitar tubuh mereka, dan secara bertahap, lapisan warna muncul di tubuh mereka. Awalnya, mereka hanya berencana memulihkan kekuatan jiwa mereka. Namun, mereka dengan cepat memasuki kondisi meditasi setelah kultivasi mereka dimulai, mengakibatkan mereka kehilangan semua kesadaran dunia. Tidak lama setelah mereka mulai berkultivasi, Zoe kembali dengan orang lain di belakangnya. Jika mereka berdua sudah bangun, mereka pasti akan heran. Ini karena orang yang dibawa Zoe adalah pengawas mereka selama turnamen round robin, Guru Wang Yan. Zoe kaget dengan penampilan keduanya saat mereka berkultivasi, sementara Wang Yan benar-benar heran. Setelah itu, mereka berdua secara tak terduga saling memberi sinyal untuk tetap diam. Pandangan bertanya muncul di mata Zoe, tapi Wang Yan hanya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia diam-diam berjalan menuju tubuh mereka dan berjongkok, mengamati kondisi mereka. Selain itu, ia mulai memperhatikan dengan hati-hati undulasi kekuatan jiwa yang mereka hasilkan saat mereka berkultivasi. Saat ia terus memperhatikan mereka, keheranan di wajah Wang Yan meningkat. Dia secara tidak sadar mulai menggosok tangannya. Zoe dan Wang Yan sudah saling kenal untuk sementara waktu, dia tahu bahwa tindakan suaminya ini menandakan kegugupan dan kegembiraannya. Apalagi dia sendiri seorang guru. Dengan demikian, dia juga bisa merasakan betapa tidak biasa kondisi Huo Yuhao dan Wang Dong saat ini. Paling tidak, dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dua tuan jiwa secara tak terduga berkultivasi bersama, dan tidak hanya kekuatan jiwa mereka tidak saling mengganggu, mereka bahkan menyatu bersama. Mereka bisa melihat seberapa cepat mereka berkultivasi dari peredaran 3 lampu, dan tahu bahwa bahkan penatua jiwa 3 cincin tidak akan bisa berkultivasi secepat mereka. Setelah menyelesaikan 36 siklus kultivasi, Huo Yuhao dan Wang Dong berhenti. Keduanya berhasil sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwa yang mereka telah kehilangan selama pertandingan sebelumnya, dan mereka bahkan berhasil meningkatkan level kultivasi mereka selangkah demi selangkah. Keduanya secara bersamaan menghela nafas, perlahan-lahan menarik kembali kekuatan jiwa masing-masing. Ini kemudian menyebabkan 3 lampu berputar di sekitar tubuh mereka perlahan menghilang. Saat mereka membuka mata, keduanya merasa agak segar. Kecepatan kultivasi mereka saat ini terlalu memuaskan. Namun, mereka dengan cepat dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Guru Zhou, Guru Wang. Yang mengejutkan, Huo Yuhao melihat Zoe dan Wang Yan duduk di kursi tidak jauh dari sofa, berkonsentrasi penuh pada mereka. Wang Dong juga tercengang. Baru kemudian keduanya ingat bahwa mereka masih di kantor Zoe. Huo Yuhao berbicara dengan suara yang sedikit malu. Guru Zhou, kami ingin memulihkan beberapa kekuatan jiwa kami dan bersiap untuk pertandingan sore. Itu sebabnya kami, Zoe melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu penjelasan.
Menjadi pekerja keras selalu merupakan hal yang baik. Orang ini adalah Guru Wang Yan, seorang guru yang sangat baik dari faksi Teoritis Academy. Dia bahkan satu peringkat lebih tinggi dari saya sebagai guru. Dia sangat terpelajar sehubungan dengan keterampilan fusi jiwa bela diri. Wang Yan tersenyum sedikit dan berkata, saya pikir saya tidak perlu memperkenalkan diri. Kami pernah bertemu sebelumnya. Saya adalah pengawas mereka selama turnamen round robin. Saat ini dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa, tetapi untuk apakah dia benar-benar tenang di dalam, hanya dia sendiri yang tahu jawabannya. Guru Wang, Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan membungkuk padanya dengan hormat. Wang Yan mengangguk dan berkata, saya telah mengamati kultivasi Anda dengan cermat. Awalnya, saya tidak percaya apa yang dikatakan Zhou Yi kepada saya, tapi sekarang, saya menyadari bahwa saya tidak berpengalaman. Sekarang, saya bisa bersaksi kepada Zhou Yi dengan kepastian 100% bahwa kalian berdua telah menyelesaikan fusi jiwa bela diri, dan bahwa Anda memiliki keterampilan fusi. Zhou Yi menatapnya dengan ekspresi agak heran di wajahnya, tapi dia tidak memotongnya. Wang Yan melanjutkan, kekuatan jiwamu sebenarnya sangat kompatibel sehingga mereka bahkan tidak saling bertentangan ketika mereka bergabung bersama. Selain itu, fusi bahkan membantu kultivasi Anda. Ini belum pernah terlihat dalam catatan 10.000 tahun Akademi Shrek. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, yaitu, jiwa bela diri Anda sangat kompatibel, mencapai tingkat kompatibilitas 100% sempurna. Hanya kejadian legendaris ini yang bisa membuat kekuatan jiwa Anda melebur dengan sempurna tanpa perbedaan apapun, dan memungkinkan Anda berbagi kecepatan kultivasi Anda. Selamat. Aku bahkan bisa meramalkan bahwa kalian berdua pasti akan menjadi terpilih Akademi Shrek kita di masa depan. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi Wang Yan saat dia mendengarkan kata-katanya. Dia telah mendengar kata-kata, kompatibilitas sempurna, dari Skydream Ichewong, tetapi Wang Yan dapat menyimpulkan ini dengan hanya mengamati kultivasi mereka, meskipun dia tidak sepenuhnya memahaminya. Tidak heran dia adalah perwakilan dari faksi Teoritis Academy. Dengan bingung, Wang Dong bertanya, Guru Wang, karena memang begitu, mengapa kemampuan fusi kita gagal hari ini? Huo Yuhao dan saya mencobanya sebelumnya, tetapi tidak ada yang terjadi. Wang Yan terkekeh, apakah kamu berpikir bahwa keterampilan fusi adalah keterampilan jiwa biasa? Bagaimana aktivasi keterampilan fusi bisa begitu sederhana? Jiwa dan energi bela diri Anda harus dalam kondisi puncaknya untuk mengaktifkan keterampilan fusi. Ini adalah pertama kalinya saya melihat dua orang dengan tingkat kompatibilitas yang sempurna, tetapi menurut pengalaman saya, ada periode istirahat yang tetap untuk aktivasi keterampilan fusi jiwa bela diri. Selain itu, Anda tidak akan dapat mengaktifkannya selama periode waktu ini. Periode ini biasanya berlangsung selama 7 hari, tetapi itu akan secara bertahap berkurang seiring dengan meningkatnya budidaya Anda. Ini akan terjadi sampai Anda benar-benar menguasai keterampilan fusi Anda. Huo Yuhao bertanya, Guru Wang, kapan kita bisa bebas menggunakan keterampilan fusi kita? Wang Yan menjawab, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Anda harus mencapai peringkat 70 setidaknya untuk dapat menggunakannya secara bebas, karena Anda akan memperoleh tubuh sejati jiwa-jiwa saat itu. Ini biasanya terjadi pada setiap guru jiwa. Namun, sangat mungkin bahwa Anda berdua memiliki tingkat kompatibilitas yang sempurna. Jadi, saya sarankan agar Anda mencoba menggunakan keterampilan fusi Anda setiap hari dari sekarang, terus hingga berhasil. Kami kemudian dapat mengkonfirmasi periode istirahat dari keterampilan fusi Anda. Setelah Anda memastikan lamanya periode istirahat ini, datang temukan saya dan biarkan saya melihat apakah keahlian fusi Anda. Saya sangat ingin tahu apa itu. Dengan penjelasan Wang Yan, Huo Yuhao dan Wang Dong sekarang jauh lebih berpengetahuan tentang keterampilan fusi. Zhou Yi bertanya, Guru Wang, karena mereka telah mencapai tingkat kompatibilitas sempurna untuk fusi jiwa bela diri mereka, apa manfaat lain yang diberikannya selain membantu mereka dalam kultivasi mereka? Wang Yan terkekeh. Guru Zhou, seorang pria yang tidak pernah puas seperti ular yang mencoba menelan seekor gajah. Anda sudah mengambil dua harta. Dengan membiarkan mereka saling membantu selama budidaya dapat menggandakan kecepatan kultivasi mereka. Anda mungkin tidak dapat melihat apapun sekarang, tetapi berikan beberapa tahun. Saya dapat menjamin bahwa dalam waktu 3 tahun, sama sekali tidak ada rekan mereka yang dapat bersaing dengan tingkat kultivasi mereka. Namun,
Anda benar untuk menanyakan pertanyaan ini. Ada perbedaan lain antara keterampilan fusi yang sangat cocok dan keterampilan fusi biasa, dan itulah kekuatan mereka. Saya cukup yakin Anda tahu apa yang saya maksud. Menurut aturan normal fusi jiwa bela diri, semakin tinggi tingkat kompatibilitas, semakin kuat keterampilan fusi. Namun, kami belum pernah melihat perpaduan sempurna sebelumnya. Karenanya, Zoe mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda. Guru Wang, akankah kita melaporkan masalah ini bersama-sama?" Wang Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tidak dibutuhkan. Anda dapat melaporkannya sendiri. Anda seharusnya sudah dipromosikan menjadi guru berpangkat tinggi. Selanjutnya, kaulah yang menemukan dua orang ini. Saya tidak bisa mencuri kemuliaan Anda." Zoe tersenyum dan mengangguk padanya. Wang Yan berdiri dan berkata, "Kalian anak kecil harus bekerja keras. Masuk ke 32 besar dalam turnamen knockout. Anda harus bekerja lebih keras lagi setelah masuk ke 8 besar. Akademi akan memiliki beberapa atasan mengawasi Anda bertarung. Terlebih lagi, bahkan kami para guru berpikir bahwa hadiah juara cukup bagus, jadi Anda tidak boleh melewatkannya. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat menemukan saya. Kantor saya ada di lantai 4. Guru Zhou, saya akan pergi sekarang." Zoe berjalan Wang Yan sampai ke pintu kantor. Sebelum pergi, Wang Yan menatap Huo Yuhao dan Wang Dong dalam-dalam. Zoe tidak memasuki ruangan lagi. Sebagai gantinya, dia memberi isyarat kepada dua yang masih di kantor. "Ayo pergi, kamu harus makan siang. Saya akan mentraktir Anda makan siang hari ini." Meskipun dia tidak secara eksplisit menyatakannya, mengambil inisiatif untuk memperlakukan mereka saat makan siang menandakan bahwa dia meminta maaf kepada Huo Yuhao dan Wang Dong karena menyalahkan mereka. Keduanya merasa bahwa itu agak tidak masuk akal, tetapi mereka dengan cepat sadar dan dengan bersemangat dibebankan ke kantin dengan Zoe di belakangnya. Zoe sebenarnya adalah orang yang cukup dermawan, dia tiba-tiba memperlakukan mereka untuk semua hidangan peringkat atas kantin. Hidangan peringkat atas kantin itu sangat mahal, dan ada hidangan baru yang harganya berbeda setiap hari. Namun, harga mereka selalu dalam koin jiwa emas. Ada dua hidangan peringkat teratas hari ini, dan Zoe memesan masing-masing dua, menyebabkan total tagihan melebihi 60 koin jiwa emas. "Guru Zhou, kamu menghabiskan terlalu banyak untuk kami." Huo Yuhao merasa agak buruk. Bahkan setelah semua waktu yang dihabiskannya untuk menjual ikan bakar, dia bahkan belum mendapatkan total 60 koin emas jiwa. Zoe berkata, "Cepat, makanlah selagi panas. Jangan berpikir bahwa akademi menjual hidangan peringkat atas ini demi mendapat untung. Pada kenyataannya, hidangan peringkat teratas adalah satu-satunya hidangan di kantin yang menyebabkan akademi menderita kerugian." "Kenapa?" Huo Yuhao dan Wang Dong bertanya pada saat yang bersamaan. Zoe tersenyum dengan acuh tak acuh. "Itu secara alami demi tubuh para siswa. Apakah kalian berdua mengenali piring-piring ini?" Dia menunjuk ke piring di depannya. Kedua hidangan ini memiliki aroma yang kuat. Yang satu tampak seperti sup, sedangkan yang lainnya adalah sup. Sup itu terbuat dari daging tanpa lemak dan tendon. Rebusan itu sendiri kuat dan tebal, sedangkan dagingnya segar dan lembut saat disentuh. Bahkan tendon telah dimasak sedemikian rupa sehingga memiliki tekstur lembut dan agar-agar. Hanya menatap hidangan akan membuat nafsu makan seseorang meningkat. Di sisi lain, sup itu berwarna emas muda, dan tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya ada sup. Namun, aromanya menyerang hidung seseorang, sedemikian rupa sehingga bahkan berbau lebih kaya daripada rebusan. Bahkan ada aroma samar tanaman obat yang tersembunyi di dalam sup. Tidak diragukan lagi, Huo Yuhao tidak dapat memberitahu nama-nama hidangan ini. Namun, Wang Dong ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Guru Zhou, semur ini tampaknya terbuat dari daging buaya Devil Scale. Tapi aku tidak tahu dari apa sup itu dibuat." Zoe mengangguk dan berkata, "Kamu layak disebut anak dari keluarga bangsawan. Kamu benar, daging rebusan ini berasal dari Devil Scale Alligator, yang merupakan binatang jiwa amfibi yang sangat kuat. Mengonsumsi dagingnya adalah bantuan besar bagi kita para penguasa jiwa, karena dapat meningkatkan fisik kita dan meningkatkan ketangguhan meridian kita. Untung itu jarang terjadi. Hanya saja, daging aligator Devil Scale sekeras baja. Dengan demikian, dibutuhkan koki yang sangat hebat untuk dapat memperbaikinya menjadi sesuatu yang lembut ini. Jadi izinkan saya memberitahu Anda ini,
Akademi Shrek kami tidak hanya memiliki guru terbaik di benua ini, kami juga memiliki koki terbaik. Aligator Devil Scale dewasa berada di peringkat paling tidak selama 10.000 tahun, jadi apakah Anda masih berpikir bahwa hidangan ini mahal? Adapun sup ini, dibuat dengan merebus binatang buas jiwa untuk waktu yang lama, dan memiliki efek memelihara organ dalam seseorang. Ini dapat membuat organ internal kita lebih stabil, yang dapat menguntungkan kultivasi kita. Aku sudah mengatakan ini di masa lalu, tetapi kami memiliki 3 siswa tahun ini yang telah mencapai peringkat penatua jiwa. Memang benar mereka berbakat dan pekerja keras, tetapi mereka juga anak-anak yang berasal dari klan besar. Sejak masa muda mereka telah menerima bantuan makanan, minuman, dan obat-obatan terbaik. Itulah sebabnya mereka dapat memperoleh kultivasi seperti mereka pada usia muda. Wang Dong bisa juga menerima perawatan seperti ini sebelum datang ke akademi, tetapi mengapa kamu belum mendapatkan cincin ketigamu? Menurutku, sangat mungkin karena kemalasanmu atau kondisi khusus di tubuhmu. Selain itu, jika saya tidak mengingatnya dengan salah, Anda baru berusia 11 tahun. Wang Dong mengangguk, Guru Zhou, saya pasti akan mendapatkan cincin ketiga saya sebelum saya berusia 12. Zhou Yi berkata, oke, kalian berdua harus cepat mulai makan. Setelah selesai, kembali dan istirahat sebentar. Pertandingan sore akan segera dimulai. Saya akan melaporkan masalah ini kepada atasan. Jika Anda terpilih sebagai murid inti dari halaman luar, Akademi akan memberikan Anda hidangan masakan peringkat teratas ini secara gratis. Saya cukup yakin Anda bisa membayangkan betapa ini akan menguntungkan kultivasi Anda. Namun, memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri tidak berarti bahwa Anda pasti akan dipilih sebagai murid inti. Ingat, Akademi Shrek kami tidak memiliki kekurangan para jenius. Peringkat terakhir Anda di turnamen knockout akan sangat memengaruhi peluang Anda untuk memasuki lingkaran murid inti. Sebenarnya, saya berhasil lulus dari halaman luar selama waktu saya, tetapi saya tidak bisa menjadi murid inti, apalagi memperoleh kualifikasi untuk memasuki halaman dalam. Tetapi bagi Anda berdua, menjadi murid inti adalah langkah penting yang akan membantu Anda memasuki halaman dalam. Dari semua murid inti yang pernah berada di Akademi Shrek, lebih dari setengah dari mereka berhasil melewati penilaian halaman dalam. Juga, menjadi murid inti menandakan bahwa Anda akan menerima lebih banyak bantuan dari para guru akademi. Apakah kamu mengerti? Ya, keduanya menjawab bersama. Kemudian, mereka langsung membelah diri sendiri dengan konyol. Huo Yuhao dan Wang Dong segera mengakui pujian Zhou Yi terhadap koki akademi. Huo Yuhao masih agak lebih baik, dia belum pernah mencoba jenis-jenis makanan tingkat tinggi ini sebelumnya. Namun, Wang Dong berbeda darinya. Dia pernah makan makanan lezat ini di masa lalu, tetapi rasa yang diciptakan oleh koki keluarganya tidak bisa dibandingkan dengan hidangan yang dimasak oleh kantin akademi. Begitu mereka selesai makan, keduanya langsung merasakan panas tubuh mereka. Ini terutama berlaku untuk perut mereka, gelombang kehangatan menyebar ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan perasaan santai yang tak terlukiskan muncul. Benar saja, Anda benar-benar mendapatkan apa yang Anda bayar. Zhou Yi mengikuti mereka sampai ke pintu masuk asrama. Sebelum pergi, dia meletakkan tangannya di bahu Huo Yuhao dan berbisik, karena kamu tidak dilahirkan sebagai bangsawan, gunakan kekuatanmu sendiri untuk menjadi salah satu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Sejak makan sudah dimulai, ekspresinya yang dingin tampak menghilang. Pria tua yang tampaknya menjadi manajer asrama, namun tidak pernah peduli tentang apapun, terus bersandar pada kursi malasnya. Dia sepertinya telah mendengar kata-kata Zhou Yi, dan menggumamkan sesuatu sebagai tanggapan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Setelah Huo Yuhao menyapa lelaki tua itu seperti biasanya, dia kembali ke kamar asramanya bersama dengan Wang Dong. Mereka baru saja selesai makan, tetapi mereka harus berkultivasi untuk sementara waktu. Bagaimanapun, membuang-buang waktu itu memalukan. Selanjutnya, pertandingan sore jelas tidak akan semudah pertandingan pagi. Ketika bel sore berbunyi, babak 16 turnamen knockout penilaian mahasiswa baru secara resmi dimulai. Jika dibandingkan dengan pagi hari, jumlah siswa yang bersaing berkurang setengahnya. Begitu mereka menarik undian mereka lagi, para siswa segera menuju area yang ditentukan untuk memulai pertandingan masing-masing. Tata letak area tidak berubah, karena pertandingan ini diadakan pada hari yang sama dengan pertandingan sebelumnya. Namun, hanya 16 medan perang pertama yang digunakan untuk pertandingan.
Ada panggung tinggi yang didirikan oleh bagian utara area penilaian. Tahap ini 20 meter di atas tanah, dan didukung oleh 6 pilar logam. Dari tanah, tidak mungkin untuk melihat jumlah orang yang ada di panggung. Namun, ada angka-angka samar di sana, seolah-olah ada orang yang menonton pertandingan mereka. Di sisi lain, jarak 20 meter dari tanah sudah cukup untuk mengabaikan seluruh area penilaian, memungkinkan orang-orang di sana untuk melihat dengan jelas keadaan setiap pertandingan. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak terlambat kali ini. Sebaliknya, mereka datang ke area penilaian sangat awal untuk mengambil tanah mereka, menyebabkan Xiao Xiao menghela napas lega. Kali ini, mereka ditugaskan ke arena ke-8. Pada saat mereka tiba di arena, tim lain yang telah ditugaskan ke arena ke-8 juga sudah tiba. Yang membuat Huo Yuhao heran, lawan mereka semua adalah perempuan. Selain itu, mereka adalah wanita muda yang sangat cantik. Panggung penonton. Zhou Yi diam-diam berdiri di atas panggung, mengamati pertandingan yang akan dimulai. Kelas 1 telah menjadi pemenang terbesar di antara 10 kelas selama turnamen round robin, tetapi beberapa siswa yang kuat telah mulai mengungkapkan potensi dan kekuatan mereka yang sebenarnya ketika turnamen knockout dimulai. Setelah babak 32, hanya 5 tim dari kelas 1 yang tersisa. Meskipun jumlah mereka lebih besar daripada mereka yang berasal dari kelas lain, dominasi mereka tidak lagi jelas. Putaran 32 sangat penting. Guru Zhou, apakah Anda mencari tim unggulan Anda? Saya baru saja melihat banyak, dan secara kebetulan, tim unggulan yang Anda pilih kebetulan bertemu dengan tim unggulan dari kelas saya. Mereka ada di sana di arena ke-8. Katakan, siapa yang menurut Anda akan menang? Seorang guru wanita berusia 30 atau lebih tahun telah berjalan ke Zhou Yi, dan berbicara dengan nada geli. Zhou Yi segera memicingkan matanya, Mu Jin, apakah Anda berpikir bahwa murid-murid Anda pasti akan menang? Meskipun Mu Jin tidak muda, penampilannya pasti bisa digambarkan menggunakan kata-kata, muda dan cantik. Dia tersenyum, menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar, tidak ada yang absolut di dunia ini. Namun, saya pernah mendengar bahwa tidak ada bakat luar biasa dari kelas Anda saat ini. Paling tidak, saya pernah mendengar bahwa Anda tidak memiliki siswa yang berada di atas peringkat 30. Sayang sekali, tatapan Zhou Yi berubah dingin. Apakah kamu mencoba memprovokasi saya? Ekspresi tersenyum Mu Jin langsung menghilang, jadi bagaimana kalau aku? Bukankah kelas 1 Anda memiliki hasil yang baik? Saya ingin melihat berapa banyak siswa yang telah Anda ajar dapat masuk ke peringkat 8. Ketika saya melihat bahwa tim unggulan saya dipasangkan dengan tim unggulan Anda, saya merasa sangat bahagia. Sejak kamu mengusir murid-muridku bahkan ketika aku dengan pahit memohon padamu untuk tidak melakukannya, ini adalah pertama kalinya aku merasakan hal yang bahagia ini. Saya pernah mendengar bahwa Anda ingin dipromosikan menjadi guru senior, tetapi ya, Anda mungkin kurang beruntung lagi. Namun, Zhou Yi tidak memperhatikan tampilan memprovokasi Mu Jin. Dia mengarahkan pandangannya ke arena di bawahnya, dan mengarahkan pandangannya ke arena ke-8 tempat tim Huo Yuhao berada. Kemudian, dia dengan acuh tak acuh berkata, apakah Anda ingin bertaruh dengan saya? Tujuan Mu Jin adalah untuk membuat marah dan mempermalukan Zhou Yi. Dengan demikian, dia tidak ragu untuk menjawab setelah mendengar kata-kata Zhou Yi. Taruhan, apa yang kau pertaruhkan denganku? Zhou Yi akhirnya berhenti mengabaikannya. Berbalik, dia berbicara dengan nada serius. 1 tulang jiwa, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Setelah mendengar kata-kata, tulang jiwa, mata Mu Jin tiba-tiba menyusut. Sebuah cincin jiwa sudah merupakan barang yang sangat berharga bagi seorang guru jiwa, karena seorang guru jiwa membutuhkan cincin jiwa untuk dapat menerobos keberadaan yang dikenal sebagai hambatan. Namun, tulang jiwa 100 kali lebih berharga daripada cincin jiwa. Setiap guru jiwa dapat bergabung dengan 6 tulang jiwa, yaitu tulang tengkorak, tulang dada, dan 4 tulang anggota badan. Setiap cincin jiwa bisa memberi 1 jiwa master 1 keterampilan, sedangkan cincin 100.000 tahun bisa memberikan 2 keterampilan. Dengan kata lain, seorang master jiwa biasa yang berhasil mengolah jalannya ke tahap Titlet Douluo 9 cincin harus memiliki 9 keterampilan. Di sisi lain, tulang jiwa adalah cerita yang sama sekali berbeda. Setiap tulang jiwa akan memberi jiwa menguasai keterampilan lain, dan secara drastis akan meningkatkan kekuatan bagian tubuh yang ditambahkan. Cincin jiwa adalah benda yang pasti akan dihasilkan oleh makhluk jiwa,
Tapi itu tidak berlaku untuk tulang jiwa, hanya 100.000 tahun jiwa binatang pasti akan menghasilkan tulang jiwa. Di sisi lain, makhluk jiwa di bawah peringkat 100.000 tahun hanya akan memiliki peluang 1% untuk menghasilkan tulang jiwa. Munculnya tulang jiwa pasti akan menyebabkan perebutan di antara para penguasa jiwa. Ada pepatah di dunia master jiwa, jika seseorang ingin menjadi master jiwa yang luar biasa, dia pasti harus bekerja keras dan meningkatkan kekuatan jiwanya, sambil mendapatkan cincin jiwa yang optimal. Namun, jika seseorang ingin menjadi guru jiwa tingkat puncak dan menjadi ahli sejati di benua Douluo, dia pasti perlu memiliki tulang jiwa. Lebih jauh, seseorang akan menjadi lebih kuat jika dia memiliki lebih banyak tulang jiwa. Dari sudut pandang lain, tulang jiwa bahkan dapat memiliki efek yang sama seperti pil obat, karena menyatu dengan tulang jiwa akan meningkatkan kekuatan jiwa seorang tuan jiwa sampai batas tertentu. Pada saat ini, saran Zhou Yi tentang tulang jiwa praktisnya mengeluarkan kekayaan untuk bertarung dengan Mu Jin. Karena itu, bagaimana mungkin Mu Jin tidak heran? Dia tidak mengerti dari mana asal kepercayaan Zhou Yi. Jejak penghinaan muncul di sudut mulut Zhou Yi, pergi dari saya jika Anda takut. Aku tidak ingin mencium aroma harummu. Sebuah cahaya sengit berkedip melalui mata Mu Jin. Baik, aku akan bertaruh denganmu. Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya menggunakan kata-kata kosong? Jika aku kalah, aku akan memberimu tulang jiwa. Tapi jika kamu kalah, aku ingin Fan Yu menjadikanku alat jiwa pertempuran jarak dekat. Zhou Yi dengan dingin menjawab, saya orang yang bertaruh dengan Anda, bukan dia. Jika aku kalah, aku akan memberimu tulang jiwa. Mu Jin punuk, aku tidak ingin tulang jiwamu. Saya ingin Fan Yu menjadikan saya alat jiwa pertempuran jarak dekat. Baik, aku akan membalas atas namanya. Sebuah suara berat terdengar. Sesosok tinggi telah tiba di sisi Zhou Yi, ini adalah Fan Yu dari Soul Tool Department, yang Zhou Yi bawa Huo Yuhao untuk bertemu di masa lalu. Begitu dia melihat Fan Yu muncul, ekspresi Mu Jin segera berubah. Wataknya yang sebelumnya sombong dan provokatif benar-benar hilang, dan wajahnya agak pucat. Dia mengambil sedikit langkah mundur, dan menatap Fan Yu dengan mata agak merah. Kau bekerja sama dengannya untuk menggertakku. Ekspresi Fan Yu tetap tenang, tapi dia sedikit mengernyitkan alisnya. Kaulah yang tanpa masalah menyebabkan masalah bagi orang lain. Jika Anda ingin bertaruh, datanglah. Jika Anda tidak mau, jangan ganggu Zhou Yi. Adapun hubungan kami hanya rekan kerja, tidak ada yang lain. Saya akan bertaruh. Kenapa aku tidak bertaruh dengannya? Meskipun aku kehilangan dia, itu tidak berarti bahwa murid-muridku akan kehilangan miliknya. Mu Jin tiba-tiba berbalik, memegang erat-erat pagar dengan tangannya. Sementara itu, matanya yang sudah robek menoleh ke arah arena di dalam area penilaian. Tim Huo Yuhao tidak menyadari bahwa adegan seperti ini telah terjadi di panggung penonton, mereka saat ini benar-benar fokus pada lawan mereka. 3 wanita muda di depan mereka sangat cantik. Mereka mengenakan seragam mahasiswa baru, sama seperti tim Huo Yuhao. Gadis yang berdiri paling atas agak tinggi, dia bahkan sedikit lebih tinggi dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia memiliki rambut emas pendek, dan tampak sangat gesit. Mata birunya yang besar memiliki bulu mata panjang di atasnya, dan ada beberapa bintik-bintik manis di pipinya. Gadis di belakang dan di sebelah kirinya memiliki rambut merah berapi pendek, sementara matanya adalah warna merah yang jarang terlihat. Sepintas, dia tampak agak menyeramkan, tetapi jika kamu mengamatinya dengan seksama, kamu akan memperhatikan bahwa fitur wajahnya sangat luar biasa. Kulitnya putih pucat, tetapi tatapan matanya sangat dingin, dia bahkan sebanding dengan Nyonya Tua Zhou. Di sisi lain, gadis di sebelah kanan sangat kontras dengan gadis di sebelah kiri. Kepala panjang rambut hijau muda tersampir di bahunya, sementara matanya yang hijau gelap dipenuhi kehangatan. Perasaan lembut yang dipancarkannya menyebabkan seseorang secara tidak sadar merasakan kebutuhan untuk bersikap lembut terhadapnya. Pengawas mengumumkan, kedua belah pihak, masuk ke arena dan perkenalkan dirimu. Ke-6 orang dari kedua tim secara bersamaan memasuki arena yang luas, dan berdiri di sisi masing-masing. Tim 3 orang Huo Yuhao mempertahankan formasi asli mereka, dengan Wang Dong berdiri di depan, Xiao Xiao di tengah, dan Huo Yuhao di belakang. Namun, ketiga gadis itu sedikit mengubah formasi mereka. Gadis berambut emas yang tadinya berdiri di depan sekarang pindah ke belakang, sementara 2 gadis lainnya secara bersamaan maju untuk melindunginya. Gadis berambut merah itu dengan sombong mengumumkan,
Kelas 9, Wu Feng. Saya Grandmaster System Assault Soul level 25. Gadis berambut hijau itu meliriknya dengan tatapan menegur di matanya, seolah-olah dia menyalahkannya karena terlalu sombong. Dia bahkan telah mengumumkan peringkat jiwa sendiri. Namun, dia tidak mengubah format perkenalannya. Kontras antara suara lembutnya dan suara arogan Wu Feng sama besarnya dengan kontras antara penampilan luar mereka. Kelas 9, Nanmen Yuner. Saya Grandmaster Agility System Soul level 24. Suara monoton kemudian terdengar dari belakang. Kelas 9, Ning Tian. Aku alat sistem bantu penilai jiwa peringkat 31. Begitu kata-katanya meninggalkan mulutnya, tim Huo Yuhao langsung terpana. Seorang penatua jiwa peringkat 31. Mereka benar-benar tidak pernah berharap untuk bertemu dengan salah satu dari 3 mahasiswa baru peringkat Soul Elder tepat ketika mereka masuk ke babak 16 besar. Lebih jauh lagi, dia bahkan seorang master alat jiwa tipe bantu. Harus diketahui bahwa kecepatan kultivasi master jiwa alat umumnya lebih lambat daripada master jiwa pertempuran. Namun, lawan mereka mampu mencapai peringkat 31 dan mendapatkan 3 cincin jiwa pada usia belasan tahun. Ini bukan lagi hanya masalah bakat. Meskipun mereka heran, tim Huo Yuhao tidak lupa memperkenalkan diri. Karena lawan mereka telah memulai perkenalan mereka dengan tuan jiwa tipe serangan mereka, mereka juga melakukannya. Kelas 1, Wang Dong. Aku Grandmaster Assault System Battle Soul No. 24. Kelas 1, Xiao Xiao. Aku Grandmaster System Control peringkat 22. Soul Grandmaster. Huo Yuhao adalah orang terakhir yang memperkenalkan dirinya. Kelas 1, Huo Yuhao. Aku adalah Master Control System level 17 Battle Soul Master. Setelah mendengar angka 17, Wu Feng melengkungkan bibirnya dengan sangat jelas, memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya. Wang Dong sedikit menyipitkan matanya, dan mengarahkan pandangannya ke tubuh Wu Feng. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa seolah-olah ada api yang menyala di hatinya ketika dia melihat tatapan menghina Wu Feng. Wu Feng juga merasakan tatapannya. Tatapan mereka bertemu, dan Wu Feng mendengus dingin. Aroma mesiu sudah muncul di antara kedua belah pihak, meskipun pertandingan belum dimulai. Huo Yuhao menepuk bahu Wang Dong, menyebabkan dia melihat ke belakang. Pandangan mereka bertemu, dan meskipun tidak ada yang dikatakan, mereka berdua tahu apa yang dipikirkan orang lain. Tepat pada saat ini, pengawas berteriak dengan keras, "Cocokkan, mulai." Kaki Wang Dong mengetuk tanah, menyebabkan dia menembak. Sepasang sayap emasnya yang menyilaukan tiba-tiba membentangkan saat dia maju ke depan. Terlepas dari seberapa percaya diri mereka, mereka tidak bisa membantu tetapi berkedip dan diam-diam mengagumi keindahan sepasang sayap brilian Radiant Butterfly Goddess saat mereka mengarahkan mata mereka pada mereka. Demikian juga, Wu Feng menjerit pelan, menyebabkan tubuh halusnya tiba-tiba muncul, gelombang panas yang kuat kemudian melonjak keluar dari tubuhnya, bahkan menyebabkan tangisan lembut naga berdering. Tubuh halus Wu Feng kemudian tiba-tiba menjadi ramping. Ketika dia melompat ke udara, penampilannya tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis dewasa yang berumur 16 atau 17 tahun. Tubuh rampingnya langsung merobek seragamnya, memperlihatkan pakaian ketat di bawahnya. Jelas, dia sudah membuat persiapan. Dia mengenakan setelan kulit yang sangat elastis di dalam, memperlihatkan pahanya yang besar dan halus. Lebih jauh lagi, jas kulitnya seperti baju olahraga yang semakin kecil saat semakin tinggi, menyelimuti dada lembutnya yang menjadi gemuk setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya. Kilau merah terang berdesir di kulitnya. Satu set sisik naga yang indah mulai muncul di wajahnya dan menyebar ke bawah, mengikuti lengannya hingga mencapai lengan kirinya. Ketika jiwa bela diri Wu Feng, yang juga drakonik, dibandingkan dengan kepemilikan jiwa bela diri Blue Lightning Tyrant Dragon milik BB, itu jauh lebih lembut. Namun, itu hanya relatif. Aura kuat dari jiwa bela diri peringkat atas melonjak keluar, menyebabkan 2 cincin jiwa kuning langsung bangkit dari kakinya. Sosok Wu Feng tampak ramping dan cantik, tetapi dia mengeluarkan perasaan yang membuatnya tampak seperti dipenuhi dengan ledakan. Tubuhnya berkedip, dan dia langsung muncul di hadapan Wang Dong. Kemudian, lengan kirinya menyapu ke samping dalam upaya untuk mencambuk tubuh Wang Dong. Menghadapi serangan tirani, Wang Dong tidak melakukan serangan balik dengan keterampilan jiwa. Sebaliknya, tubuhnya setengah berbalik di udara sementara kaki kanannya melesat seperti kilat, bertabrakan dengan lengan kiri Wu Feng. Bang, teredam terdengar,
dan tubuh Wang Dong dikirim terbang 5 meter ke belakang. Di sisi lain, Wu Feng terpaksa jatuh ke tanah. Jelas, Wang Dong adalah orang yang menderita kerugian selama konfrontasi awal mereka. Meskipun mereka berdua adalah master jiwa tipe penyerangan, mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Dari segi kekuatan fisik, Radiant Butterfly Goddess jelas tidak akan bisa mengambil keuntungan dari naga merah. Pada saat yang tepat ini, Nanmen Yuner bergerak. Saat dia bergerak, tubuhnya seringan bulu, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh gravitasi. Namun, kecepatannya jauh melebihi Wang Dong dan Wu Feng, yang bertarung. Dengan cepat, dia menyeberang beberapa puluh meter dan tiba di depan Xiao Xiao. Sepasang sayap hijau gelap telah muncul di punggung Nanmen Yuner, tetapi hanya terlihat setelah dia mendekati mereka. Sayapnya tidak besar, dan mereka pasti tidak setampan Radiant Butterfly God dari Wang Dong. Namun, mereka menyebabkan kecepatan Nanmen Yuner menjadi sangat cepat. Pada saat yang sama, tangannya berubah warna menjadi hijau kehitaman, membuatnya mirip dengan patung batu giok saat dia menepuk Xiao Xiao. Sementara itu, Ning Tian yang jauh mengulurkan tangan kanannya, berteriak dengan suara yang jelas, 7 harta berputar untuk menghasilkan pagoda glaze. Kemudian, dia dengan cepat berputar, menyebabkan cahaya 7 warna yang menyilaukan segera keluar dari tubuhnya. Ini kemudian menyebabkan pagoda 7 warna yang tingginya 1 kaki muncul di tengah telapak tangan kanannya, tempat cahaya 7 warna berkumpul. Pagoda ini berkedip-kedip dengan jumlah warna yang melimpah, membuatnya seolah-olah ada banyak sekali permata yang telah tertanam di dalamnya. Begitu itu muncul, itu menarik perhatian semua orang yang berdiri di panggung yang tinggi. 3 cincin jiwa Ning Tian, yang terdiri dari 2 cincin kuning dan 1 cincin ungu, bangkit dari telapak tangannya, mengelilingi 7 pagoda berlapis-lapis dengan cara yang berirama. Sampai di panggung penonton, Mu Jin menoleh ke arah Zhou Yi dan Fan Yu, tepat pada waktunya baginya untuk melihat keheranan di mata mereka. Zhou Yi tidak bisa membantu tetapi berteriak, 7 pagoda mengkilap treasures dari klan pagoda 9 harta berharga. Bab 25, 7 Treasures Glaze Pagoda vs Spirit Ice. Jika Radiant Butterfly Goddess dari Wang Dong adalah puncak kecantikan untuk Beast Souls, pagoda yang muncul di telapak tangan Ning Tian dapat dianggap sebagai puncak keanggunan untuk Two Souls. Suara jelas Ning Tian terdengar instan bahwa pagoda muncul. Aku memanggil yang pertama dari 7 harta karun, kecepatan. Cincin jiwa pertamanya menyala ketika dia selesai mengatakan ini, cahaya kuning yang kaya menyebabkan pagoda menjadi lebih indah. Segera setelah itu, 2 sinar cahaya menyilaukan keluar dari pagoda dan mendarat di tubuh Wu Feng dan Nanmen Yuner. Huo Yuhao telah mengaktifkan deteksi spiritualnya di awal pertandingan, tetapi dia mendapati, yang mengejutkannya, bahwa dia secara tak terduga tidak dapat merasakan sirkulasi kekuatan jiwa Ning Tian, atau keterampilan jiwa yang dilepaskannya. Pagoda mempesona Ning Tian tampaknya memancarkan undulasi kekuatan jiwa misterius, yang melindungi auranya dari bocor. Selain itu sebenarnya bisa memblokir deteksi spiritual Huo Yuhao. Apa alat jiwa ini? Sebenarnya ini sekuat ini. Adegan yang mengikuti menyebabkan tim Huo Yuhao menjadi lebih terkejut. Situasi Wang Dong dan Xiao Xiao tiba-tiba berubah ketika 2 sinar cahaya mendarat di tubuh Wu Feng dan Nanmen Yuner. Kecepatan telapak tangan Nanmen Yuner tiba-tiba meningkat ketika mereka berayun ke arah Xiao Xiao, sedemikian rupa sehingga bahkan serangkaian afterimages berturut-turut terbentuk di udara. Jika Huo Yuhao tidak mengaktifkan deteksi spiritualnya, Xiao Xiao mungkin akan menderita kerugian besar dari pertukaran ini. Seketika sinar cahaya mendarat di Nanmen Yuner, deteksi spiritual Huo Yuhao telah memperingatkannya. Pada saat yang sama, Huo Yuhao, yang saat ini berdiri di belakangnya, tiba-tiba meraih bagian belakang kemejanya dan menariknya keluar dari bahaya. Namun, dia hanya berhasil menghindari telapak tangan Nanmen Yuner meskipun ini. Sementara itu, Xiao Xiao telah mengaktifkan Tri-Life Soul Cruise Cauldron miliknya, menyebabkannya turun dari langit dengan kilatan cahaya hitam. Begitu mendarat, itu menyebabkan ledakan keras untuk berdering. Cincin jiwa pertama Xiao Xiao menyala ketika Cauldron Quick-nya diaktifkan. Dari awal turnamen round robin hingga sekarang, Nanmen Yuner bisa dianggap sebagai lawan tercepat yang mereka temui. Ini bahkan lebih benar sejak dia menerima dorongan dari pagoda Ning Tian. Saat ini, kecepatannya benar-benar melebihi tingkat Grandmasters jiwa, bahkan para penatua sistem kelincahan jiwa mungkin tidak bisa melakukan yang terbaik dalam kecepatan. Di sisi lain,
deteksi spiritual Huo Yuhao bahkan lebih penting selama situasi pertempuran langsung seperti ini. Setelah kehilangan serangannya, Nanmen Yuner segera menyerbu ke depan. Dari sudut pandangnya, dia yakin bahwa dia bisa mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin dengan memanfaatkan dominasinya sepenuhnya dalam kecepatan. Namun, perasaan krisis muncul dalam hatinya begitu dia menerjang maju. Dia tiba-tiba memaksa tubuhnya untuk berhenti melengking, dan cincin jiwa pertamanya menyala, menyebabkan tangannya bersinar dengan lampu hijau. Orang bisa dengan samar melihat bahwa itu juga menyebar ke lengannya, menyebabkan lapisan tipis cahaya hijau muncul di sekitar mereka. Rasanya agak mirip dengan guilotin Wing Wangdong, tetapi jelas jauh lebih lemah. Seketika dia, Three Life Soul Cruise Cauldron tiba-tiba mendarat, memisahkannya dari Xiao Xiao. Nanmen Yuner awalnya berencana untuk menghindarinya dan terus menyerang, tetapi efek dari Cauldron Quick Xiao Xiao diaktifkan, membuatnya tercengang. Saat ledakan dahsyat terdengar, gelombang seismik dahsyat menutupi tubuh Nanmen Yuner, segera membuatnya linglung sejenak. Kombinasi Cauldron Quick Xiao Xiao dan deteksi spiritual Huo Yuhao pasti bisa dianggap sebagai senjata yang sangat kuat. Bahkan dengan kecepatan cepatnya, Nanmen Yuner telah menderita kerugian. The Three Life Soul Cruise Cauldron kemudian menyerbu ke depan, membanting tubuhnya. Ketika Three Life Soul Cruise Cauldron mendarat di tanah dengan keras dan mengejutkan Nanmen Yuner, Ning Tian yang jauh membuka mulutnya lagi. Aku memanggil yang kedua dari 7 harta karun, menghilangkan. Sinar cahaya lain mendarat di tubuh Nanmen Yuner setelah dia selesai berbicara, meskipun kondisinya yang membingungkan seharusnya berlanjut untuk beberapa saat lagi, keadaan itu dengan paksa dihilangkan. Dia segera bergerak mundur secepat yang dia bisa, sambil menghindari kuali Soul Cruise Three Life. Saat Huo Yuhao memandang ke Ning Tian yang jauh, dia dalam hati tercengang. Sungguh sistem bantu jiwa bela diri yang kuat, dan betapa hebatnya penilaian. Dia tidak memiliki deteksi spiritual, namun dia langsung bisa menilai perubahan dalam kondisi pertempuran, dan telah mendukung rekan satu timnya tanpa ragu-ragu. Dari keterampilan jiwa yang telah dia lepaskan sejauh ini, Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa keterampilan jiwa pertamanya sangat meningkatkan kecepatan teman-temannya, sementara keterampilan kedua bisa menghilangkan efek negatif atau menyegel kemampuan yang dialami rekan satu timnya, sehingga mengembalikan rekan satu timnya ke negara pertempuran puncak mereka. Terlepas dari apakah itu pengalaman pertempuran atau kekuatan jiwa bela dirinya, dia benar-benar layak dikenal sebagai ahli peringkat jiwa penatua. Huo Yuhao terheran-heran, tetapi Nanmen Yuner dan Ning Tian bahkan lebih heran dari dia. Keheranan mereka secara alami tidak ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Dari sudut pandang mereka, orang yang kuat adalah Xiao Xiao, yang dengan cepat mundur dan melepaskan keterampilan jiwanya. Selain itu, posisi dan waktu Three Life Soul Cruise Cauldron benar-benar sempurna. Selain itu, dia benar-benar mengendalikan keterampilan jiwa Nanmen Yuner sambil secara bersamaan memblokir serangan pasti bunuhnya, dan bahkan melakukan serangan balik yang sempit, memaksa Ning Tian untuk menggunakan keterampilan jiwa keduanya. Kedua gadis itu tidak bisa membantu tetapi melihat Xiao Xiao dalam cahaya baru. Di sisi lain dari medan perang, Wang Dong dan Wu Feng masih terjebak dalam pertempuran sengit. Kedua belah pihak memiliki Beast Souls peringkat atas, tetapi Wu Feng memiliki penggemar Ning Tian, menyebabkan kelincahan dan kecepatan serangannya meningkat. Pada saat yang sama, ia melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, Dragon Fire. Lapisan api yang kencang keluar dari tubuhnya, menutupi semuanya dalam jarak 30 cm darinya. Ini membuatnya sehingga semua serangannya memiliki suhu tinggi Dragon Fire, dan membuat segalanya sangat tidak nyaman untuk Wang Dong. Namun, kekuatan tempur Wang Dong sama sekali tidak kalah dengan kekuatan lawannya. Cincin jiwanya yang kedua berada di peringkat 1000 tahun, jadi peningkatan kekuatan yang diberikan oleh kedua cincin jiwanya lebih besar dari cincin Wu Feng. Kelangkaan Radiant Butterfly Goddess-nya juga melampaui naga merahnya. Meskipun kecepatan lawannya meningkat, jangan lupa bahwa ia mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. Setiap kali dia merentangkan sayap guilotinnya lebar-lebar, dia tidak dirugikan. Sebaliknya, ia bahkan dapat menempatkan dirinya pada posisi yang menguntungkan dengan mengandalkan kemampuan prediksi deteksi spiritual Huo Yuhao. Sejak dia menyatukan jiwa bela diri dengan milik Huo Yuhao, rasa saling pengertian samar-samar muncul di antara mereka berdua. Efektivitas deteksi spiritual Huo Yuhao menjadi lebih besar ketika digunakan pada Wang Dong, dibandingkan dengan Xiao Xiao. Guilotin Wing Wang Dong akan sering menebas lurus ke Wu Feng ketika bahkan pembukaan sangat kecil muncul di kepalanya.
Wu Feng, yang saat ini sedang diserang, merasa seolah-olah tangannya diikat. Dalam keadaannya saat ini, dia pasti merasa bahwa dia lebih kuat dari lawannya. Namun, dia tidak dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang menguntungkan. Dia tidak berani membiarkan dirinya dipukul oleh guilotin Wing Wangdong. Di sisi lain, guilotin Wing Wangdong tampak seperti parasit, bahkan sebelum dia bisa bergerak, serangan lawannya sudah menunggunya. Untungnya, kecepatannya saat ini melebihi kecepatan Wangdong, dan dia bisa mengubah gerakannya lebih cepat. Meskipun Wangdong bisa memprediksi gerakannya, dia masih harus fokus pada pertahanan. Bahkan jika dia bisa memprediksi di mana dan kapan lawannya akan menyerang, dia akan menderita kekalahan jika dia tidak bisa mengimbangi kecepatan lawannya. Semua orang berharap pertandingan akan berakhir dengan cepat begitu mereka melihat kedua pihak melepaskan jiwa bela diri mereka. Bahkan Zhou Yi tidak lagi percaya diri. Namun, tidak ada yang menduga bahwa Wang Dong dan Xiao Xiao akan benar-benar dapat berdiri tegak menghadapi dua lawan yang kuat. Mu Jin bergumam pada dirinya sendiri dengan nada yang tak terbayangkan dalam suaranya, bagaimana ini mungkin? Apa yang mereka lakukan dengan Seven Treasures Glaze Pagoda 3 cincin meningkatkan kecepatan mereka seharusnya meningkat sebesar 40%. Paling tidak, mereka harus sekuat jiwa sesepuh, mengapa mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka? Zhou Yi berbalik dan melirik ke arah Fan Yu, yang memiliki pandangan ingin tahu di matanya. Zhou Yi mengangguk, menyebabkan Fan Yu segera mengerti apa yang sedang terjadi. Matanya menyala, dan tanpa sadar dia melirik Huo Yuhao, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun yang berkedip di belakangnya. Dia saat ini adalah orang yang paling tidak mencolok di antara 6 orang di arena. Apakah itu dia? Ya, itu Huo Yuhao. Seven Treasure Glaze Pagoda Ningtian benar-benar di puncak di antara sistem tambahan penatua jiwa, tetapi bukankah Huo Yuhao Spirit Ice yang merupakan puncak di antara sistem kendali jiwa-jiwa bela diri? Meskipun dia saat ini hanya mengandalkan satu jiwa bela diri, jangan lupa bahwa dia bertarung melawan dua Grandmaster jiwa dan penatua jiwa. Meskipun demikian, ia dapat mengandalkan deteksi spiritualnya untuk menangkal keuntungan dari pagoda mengkilap 7 harta karun. Ini adalah kekuatan cincin jiwa sejuta tahun. Dengan bantuan yang dibawa oleh deteksi berbagi spiritualnya, dia berhasil mengendalikan seluruh medan perang. Namun, kemampuan penguatan Ningtian hanya membantu 2 orang. Kedua belah pihak saat ini terjebak dalam jalan buntu. Meskipun Xiao Xiao mampu memblokir serangan Nanmen Yuner, dia tidak berani terburu-buru bergerak. Ini karena lawannya terlalu cepat. Pada saat ini, dia sudah merilis ketiganya Tri-Life Soul Cruise Cauldrons, hanya setelah melakukan itu dia dapat melindungi mereka berdua di bawah bimbingan deteksi spiritual Huo Yuhao. Pada kenyataannya, dia masih terjebak dalam keadaan pasif. Wang Dong berada dalam situasi serupa di sisi lain arena. Jika dia tidak meledak dengan kekuatannya, dia hanya akan mampu mempertahankan situasinya saat ini. Namun, baginya untuk melakukan serangan balik akan sangat sulit. Lagi pula, lawannya terlalu cepat, satu langkah buruk akan memberi lawannya peluang. Jejak keraguan melintas di mata Ningtian, sehingga dia secara tidak sadar melihat ke arah Huo Yuhao. Xiao Xiao memiliki tubuh mungil, jadi dia tidak bisa sepenuhnya menghalangi sosok Huo Yuhao dari pandangan. Di sisi lain, Huo Yuhao juga menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan Ningtian menyipitkan matanya dengan cara yang agak dingin. Namun, Huo Yuhao mengangguk ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Apakah itu dia? Hati Ningtian bergetar. Dia melihat cincin jiwanya, dan melihat bahwa itu berkedip dengan cahaya putih permata. Ketika pertempuran telah dimulai, tim mereka yang terdiri dari 3 orang telah sepenuhnya mengabaikan keberadaan Huo Yuhao, orang tidak dapat menyalahkan mereka karena melakukannya juga. Lagi pula, bagaimana mungkin Master Jiwa tingkat 17, seseorang yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun, menarik perhatian para terpilih ini. Namun, melihat bahwa pertempuran telah mencapai tahap saat ini, Ningtian menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia juga orang pertama di seluruh penilaian mahasiswa baru yang mencurigai Huo Yuhao. Bagaimana mungkin seorang pria yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun tunggal dapat bergabung dengan Shrek Academy? Selain itu, cincin jiwanya telah menyala sejak awal pertandingan. Ini menandakan bahwa dia telah menggunakan keterampilan jiwa sepanjang waktu. Setelah menyadari ini, Ningtian tidak bisa tidak mengingat apa yang telah terjadi pada awal pertandingan. Pada saat itu,
Huo Yuhao telah mengklaim sebagai master sistem kendali jiwa ketika dia memperkenalkan dirinya. Apa jiwa bela dirinya? Keterampilan jiwa macam apa yang dia lepaskan? Begitu dia menyadari ini, Ning Tian berteriak, "Yuner, serang teman satu cincin di belakang." Ning Tian memainkan peran yang sama di timnya seperti yang dilakukan Huo Yuhao, dia adalah otak timnya. Setelah mendengar perintah Ning Tian, Nanmen Yuner tiba-tiba mempercepat. Namun, dia tidak langsung menyerang Huo Yuhao, juga tidak menyerang Xiao Xiao. Sebaliknya, dia berbalik dan langsung menyerang Wang Dong, yang tidak jauh darinya. Kecepatan Nanmen Yuner saat ini terlalu cepat. Meskipun Wang Dong menyadari serangan menyelinapnya karena deteksi spiritual Huo Yuhao, reaksinya terhadap itu sangat terburu-buru. Terlebih lagi, Xiao Xiao tidak dapat tiba tepat waktu untuk membantunya. Pada saat ini, lawan mereka sepenuhnya memanfaatkan keunggulan mereka dalam kecepatan untuk melepaskan serangan menjepit pada Wang Dong. Nanmen Yuner dan Wu Feng sangat terkoordinasi satu sama lain. Saat dia bergerak, sebuah lampu merah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Cincin jiwa keduanya menyala, dan Dragon Fire di sekujur tubuhnya tiba-tiba memerah. Sisik naga yang saat ini menutupi separuh tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan matanya bersinar dengan cahaya merah. Pada saat yang sama, tangan kirinya berubah sepenuhnya menjadi bentuk cakar naga. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Wu Feng, Dragon Fury. Serangan dan pertahanan Wu Feng meningkat karena Dragon Fury. Pada saat yang sama, itu juga memperkuat kekuatan keterampilan jiwanya yang lain, menyebabkan intensitas panas Dragon Fire praktis 2 kali lipat dalam sekejap. Ini menyebabkan udara di sekelilingnya berubah dengan kasar. Nanmen Yuner juga mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya sendiri, saat dia menerkam ke arah Wang Dong, cincin jiwanya yang berwarna kuning berusia 100 tahun melintas. Dia menggenggam tangannya di atas kepalanya, menyebabkan cahaya batu giok mengembun di atas mereka dalam bentuk bulan sabit, yang kemudian menembak langsung ke arah Wang Dong. Jiwa bela dirinya adalah Jade Bluebird, sementara keterampilan jiwanya yang dia gunakan sebelumnya disebut Jade Blade, yang mengubah lengannya menjadi bilah. Di sisi lain, ketika skill jiwa keduanya bergabung dengan skill soul pertamanya, itu dikenal sebagai Jade Slash. Master sistem kelincahan jiwa selalu dikenal karena kecepatan dan kekuatan serangannya, sehingga kekuatan serangan ini bisa dibayangkan. Bilah cahaya berwarna giok memotong udara dalam lengkungan yang indah saat berayun ke arah Wang Dong. Lebih penting lagi, serangan miliknya ini memiliki efek penguncian, yang membuatnya mustahil untuk dihindari. Dua jiwa Grandmaster secara bersamaan mengaktifkan keterampilan jiwa kedua mereka, dan di samping itu, meluncurkan serangan menjepit pada Wang Dong di bawah dorongan cepat dari Seven Treasures Glaze Pagoda. Mereka jelas ingin mengakhiri semuanya dalam satu gerakan, dan merawat Wang Dong saat itu juga, karena ia adalah satu-satunya master sistem serangan jiwa di tim mereka. Setelah itu, Xiao Xiao dan Huo Yuhao secara alami tidak akan cocok untuk mereka. Ini adalah metode memanfaatkan kecepatan, bahkan jika lawan mereka tahu apa yang mereka rencanakan, mereka masih akan ditekan. Namun, bagaimana mungkin tim Huo Yuhao hanya duduk dan menunggu kematian? Jika itu orang lain, mereka pasti tidak siap. Namun, keuntungan mereka terletak pada kenyataan bahwa mereka sudah memprediksi serangan Nanmen Yuner begitu dia meluncurkannya melalui gerakannya, serta sirkulasi kekuatan jiwa Wu Feng. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena kecepatan mereka yang lebih rendah. Namun, mereka bertiga masih bereaksi dengan 3 cara berbeda. Tatapan Xiao Xiao menjadi fokus. Dia mengangkat tangannya ke udara, dan temperamennya tiba-tiba berubah. Ekspresi lembut dan indah muncul di wajahnya, dan setelah itu, 2 cincin jiwa kuning yang mengelilinginya tiba-tiba digantikan oleh cincin jiwa kuning tunggal. The Three Life Soul Cruise Cauldron hanya melayang di atas kepalanya, sementara seruling berwarna giok telah muncul di tangannya. Seruling batu giok ini sangat panjang, dan ada ukiran phoenix yang seperti aslinya. Ketika dibandingkan dengan perasaan stabil yang dilepaskan oleh Three Life Soul Cruise Cauldron, Xiao Xiao sekarang tampak seindah peri ketika dia memegang seruling di tangannya. Jiwanya berdering pelan, menyebabkan melodi yang damai berdering. Melodi itu tampaknya tidak terlalu bergerak, tetapi itu membuat semua orang yang mendengarnya merasakan kekentalan yang nyata. Setelah itu, lingkaran cahaya berwarna giok menyebar keluar dari tubuh Xiao Xiao. Terlepas dari seberapa cepat Wu Feng dan Nanmen Yuner, mereka tidak mampu lebih cepat dari suara.
Gerakan mereka tiba-tiba menjadi lamban saat mereka melepaskan keterampilan jiwa mereka dalam persiapan untuk meluncurkan serangan menjepit pada Wang Dong. Jiwa bela diri kembar. Hampir semua orang yang hadir terkejut kaget. Itu benar, Xiao Xiao saat ini menggunakan jiwa bela diri keduanya, suling pemujaan Nine Phoenix. Meskipun hanya memiliki satu cincin jiwa, Xiao Xiao masih menampilkan kekuatan sistem kontrol Tool Soul Master. Dari segi kualitas, masih ada celah besar antara Nine Phoenix Worshipping Flute dan Seven Treasures Glaze Pagoda milik Ningtian. Keterampilan jiwa pertamanya hanya bisa mengurangi kecepatan lawannya sebesar 20%. Namun, meskipun itu yang terjadi, itu masih cukup untuk mempengaruhi Wu Feng dan Nanmen Yuner, yang sudah beradaptasi dengan kecepatan gerakan buffet mereka. Ini, pada gilirannya, menghambat serangan menjepit mereka pada Wang Dong. Tentu saja, Wang Dong tidak akan hanya duduk diam dan lawan-lawannya menyerangnya. Seketika deteksi spiritual Huo Yuhao memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah, cincin jiwa keduanya yang 1000 tahun menyala. Cincin jiwanya yang ungu dan mempesona langsung menaungi cahaya cincin jiwa Wu Feng dan Nanmen Yuner. Setelah itu, kecerahan sayap Wang Dong semakin meningkat. Pola emas di atas sayapnya yang biru tampak telah diterangi oleh matahari kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya meledak dengan cahaya yang kuat. Pola emas ini berkumpul di sisi depan sayapnya. Dia tiba-tiba memutar sayap kirinya ke arah Nanmen Yuner, yang ada di belakangnya. Pada saat yang sama, dia memutar sayap kanannya ke arah Wu Feng. Setelah itu, pola emas di atas sayapnya secara bersamaan meledak dengan kilatan warna yang cemerlang. Seluruh tubuh Wang Dong langsung dicelup emas, menyebabkan dia menjadi orang yang paling mempesona di antara 16 arena. Bahkan para guru di stand penonton yang awalnya tidak memperhatikan pertandingan Huo Yuhao pun berbalik untuk melihat. Ketika mereka melakukannya, mereka melihat sepasang sayap Wang Dong yang mempesona melepaskan serangan yang kuat kedua arah sekaligus. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Wang Dong, cahaya Dewi Kupu-Kupu. Ini adalah pertama kalinya bahkan Huo Yuhao telah melihat kekuatan sejati dari keterampilan jiwa ini. Wu Feng, yang telah melepaskan Dragon Fury-nya, ditelan oleh cahaya keemasan dalam sekejap. Di sisi lain, jade selas Nanmen Yuner hanya mampu memotong setengah dari cahaya emas sebelum hilang. Setelah itu, cahaya keemasan itu juga mengenai tubuhnya. Wu Feng dan Nanmen Yuner hanya merasakan sesuatu yang hangat, sebelum mereka terlempar dengan keras. Di sisi lain, Wang Dong berputar di udara, sebelum dengan gesit mendarat dengan cara yang tak tertandingi. Ini adalah kekuatan cincin jiwa 1000 tahun. Namun, tidak ada yang berhasil menyaksikan pertukaran tersembunyi yang terjadi antara Huo Yuhao dan Ningtian. Seketika Wang Dong telah melepaskan keterampilan jiwanya, Ningtian mulai melantunkan sekali lagi, "Saya memanggil ketiga dari 7 harta," namun, dia berhenti di tengah nyanyiannya. Tidak hanya itu, tetapi penggemar sebelumnya pada Wu Feng dan Nanmen Yuner secara bersamaan menghilang. Karena ini, efek pengurangan kecepatan dari flute penyembahan Nine Phoenix, yang telah dimitigasi oleh keterampilan jiwa keduanya, diaktifkan. Ini juga alasan Nanmen Yuner, yang keahliannya dalam kecepatan, tidak mampu menghindari sinar cahaya dari cahaya Dewi Kupu-Kupu karya Wang Dong. Setelah disambar sinar cahaya keemasan yang tampaknya hangat itu, dia langsung pingsan. Ningtian jelas tidak akan membuat kesalahan seperti ini. Faktor yang menyebabkan semua ini datang justru dari mata roh Huo Yuhao, yang saat ini bersinar dengan cahaya keunguan keemasan. Itu adalah kejutan spiritualnya. Shock spiritualnya persis apa yang telah mengganggu penggemar Ningtian. Selain itu bahkan mengganggu keterampilan jiwa 1000 tahun yang dia siapkan untuk melepaskan. Ada kesenjangan besar antara tingkat budidaya Huo Yuhao dan Ningtian, namun shock spiritualnya, menyatu bersama dengan mata iblis ungunya, masih bisa membuat stun singkat bahkan masih auto, meskipun ada kesenjangan di antara mereka. Setelah menerima serangannya, Ningtian merasa seolah-olah otaknya telah ditusuk oleh jarum, menyebabkannya kosong sesaat. Pada saat dia mampu menahan rasa sakit akut di otaknya dan kembali ke akal sehatnya, Wu Feng dan Nanmen Yuner sudah diledakkan oleh cahaya Dewi Kupu-Kupu karya Wang Dong. Wu Feng adalah situasi yang sedikit lebih baik daripada Nanmen Yuner, karena dia secara bersamaan mengaktifkan keterampilan Dragon Fire dan Dragon Fury-nya, yang telah meningkatkan serangan dan pertahanannya dengan margin yang baik tepat sebelum dia terkena. Setelah menerima serangan Wang Dong, dia tidak terluka sebanyak itu. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali, tetapi dia bisa berdiri kembali. Namun,
Nanmen Yuner langsung pingsan setelah mendarat di tanah, pada gilirannya kehilangan semua kekuatan tempurnya. Ning Tian, apa yang kamu lakukan? Wu Feng memandang ke arah Ning Tian dengan ekspresi marah di wajahnya. Meskipun begitu, Ning Tian hanya mendukung dahinya dengan tangannya. Setelah pulih dari kejutan spiritual Huo Yuhao, tatapan kosong melintas di matanya. Namun, pada akhirnya, dia adalah inti dari tim mereka, itulah sebabnya dia berhasil segera bereaksi. Wu Feng, habis-habisan. Saat dia berbicara, Ning Tian mulai melantunkan secepat mungkin, saya memanggil yang pertama dari 7 harta karun, kecepatan. Saya memanggil yang kedua dari 7 harta, menghilangkan. Saya memanggil ketiga dari 7 harta karun, kekuasaan. 3 cincin jiwa yang mengelilingi pagodanya secara bersamaan menyala. Ketika dia secara bersamaan mengaktifkan 3 keterampilan jiwanya, pagoda di tangannya menjadi luar biasa gemerlap, sedemikian rupa sehingga bahkan tampak bertambah besar. 3 sinar cahaya ditembakkan dari sana dan mendarat di tubuh Wu Feng. Pada saat yang sama, 3 balok melesat, berbalik, dan mendarat di tubuhnya sendiri. Keterampilan jiwa keduanya bisa menghilangkan semua efek negatif yang digunakan oleh Master Jiwa Sistem Bantu. Dia tidak percaya bahwa Huo Yuhao akan memiliki cara lain untuk mengganggu keterampilannya sekarang karena dia menggunakannya pada dirinya sendiri. Setelah cincin jiwa ribuan tahun Ning Tian mulai berlaku, tidak hanya kecepatan Wu Feng meningkat 40%, kekuatannya juga meningkat sebesar 40% juga. Ketika semua ini dikombinasikan dengan perlawanannya terhadap efek negatif, dia akan mampu bersaing dengan sistem serangan Soul Elders. Meskipun mereka kehilangan kekuatan tempur Nanmen Yuner, mereka masih memiliki peluang tinggi untuk memenangkan pertandingan. Wang Dong, kembali, teriak Huo Yuhao. Tidak seperti Ning Tian, dia tidak menunjukkan kekuatan palsu. Mengepakkan sayapnya, Wang Dong dengan cepat mundur ke sisi Huo Yuhao. Krilife Xiao Xiao, Soul Cruise Cauldron melayang di depannya, dan 2 cincin jiwanya berpotongan dengan cincin jiwa tunggal lainnya, yang memungkinkannya untuk secara bersamaan melepaskan 2 jiwa bela dirinya. Huo Yuhao meletakkan tangan di bahu Wang Dong. Setelah itu, Wang Dong melipat sayapnya sedikit, dengan sempurna menutupi tubuh Huo Yuhao. Selain Wang Dong, tidak ada orang lain yang bisa melihat dengan jelas apa yang dia lakukan, terlepas dari sudut mana mereka memandangnya. Setelah Huo Yuhao meletakkan tangannya di bahu Wang Dong, mereka menyatukan kekuatan jiwa mereka untuk membentuk Hao Dong Power. Pertandingan ini sudah menjadi terlalu menantang bagi mereka, dan mereka bisa bertemu lawan kuat lainnya besok. Sebagai akibatnya, Huo Yuhao tidak ingin terus menghabiskan lebih banyak waktu, dia ingin memutuskan dengan seksama hasil pertandingan. Wang Dong bisa dengan jelas melihat cahaya keunguan keemasan muncul di mata Huo Yuhao. Cahaya misterius di matanya langsung menembakkan sinar panjang 3 inci. Meskipun menghilang dengan cepat, Wang Dong masih bisa merasakan gelombang kekuatan spiritual yang tiba-tiba meledak keluar melalui deteksi spiritualnya. Ketika 2 orang menyatukan jiwa bela diri mereka satu sama lain, mereka hampir sepenuhnya kebal terhadap jiwa bela diri satu sama lain dan kemampuan mereka. Jika itu orang lain selain Wang Dong, bahkan jika mereka tidak dikejutkan oleh serangan Huo Yuhao, mereka akan tetap linglung untuk sementara waktu karena berada dalam jarak yang dekat dengan peningkatan keterampilan jiwanya. Jika Ning Tian merasa seolah-olah otaknya telah ditusuk oleh jarum sebelumnya, maka serangan dari Huo Yuhao ini mirip dengan palu besar yang mengenai otaknya. Segala sesuatu di depannya menjadi putih, dan tubuhnya menjadi lemah. Dia jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya seperti ular kecil. Keterampilan jiwa keduanya hanya bisa menghilangkan keterampilan sistem bantu, tapi syok spiritual Huo Yuhao adalah serangan tipe spiritual dalam arti sebenarnya dari kata itu. Bagaimana keterampilan jiwanya yang kedua membatalkannya? Selanjutnya, serangan ini telah diluncurkan oleh Huo Yuhao dengan bantuan Wang Dong. Bahkan jika Seven Treasures Glaze Pagoda lebih kuat dari yang ada sekarang, itu tidak akan memiliki kemampuan untuk memblokir serangan tipe spiritual. Dari sudut pandang lain, kemampuan Bufing Tian-Tian sebenarnya telah benar-benar dikendalikan oleh Huo Yuhao. Wu Feng, yang sudah dibebankan ke tim Huo Yuhao, langsung melambat, buff kecepatan dan kekuatan yang baru saja dia terima benar-benar menghilang. Terkejut, dia berbalik ke arah Ning Tian tepat pada waktunya untuk melihat tubuhnya yang jatuh. Dia benar-benar menyerang tim Huo Yuhao. Sebaliknya, dia berbalik dan berlari ke sisi Ning Tian, mengangkatnya dan memegangnya. Ning Tian apa yang terjadi padamu?
Wu Feng segera panik ketika dia melihat Ning Tian yang terluka. Xiao Xiao tiba-tiba berbalik ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, lalu berbisik dengan nada heran, apakah kalian berdua melakukan ini? Wang Dong tersenyum senang, sementara Huo Yuhao mengangkat bahu dan berkata, aku tidak suka kamu menggunakan kata, lakukan. Sang pengawas juga sedikit tercengang. Hanya setelah Huo Yuhao mengingatkannya, dia mengumumkan bahwa mereka telah memenangkan pertandingan. Meskipun Wu Feng masih memiliki ekspresi marah di wajahnya, dia sama sekali tidak bisa melawan serangan gabungan Wang Dong dan Xiao Xiao yang berjiwa kembar tanpa bantuan Ning Tian dan kecepatan Nanmen Yuner. Selain itu, dia ingin sekali mengobati Ning Tian, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan kompetisi. Mu Jin benar-benar heran saat dia berdiri di stand penonton, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak berani mempercayai matanya sendiri. Timnya memiliki 2 Grandmaster Jiwa dan Penatua Jiwa. Yang terakhir bahkan memiliki Seven Treasures Glaze Pagoda, yang dikenal sebagai alat nomor 1 jiwa di bawah langit. Terlepas dari semua ini, mereka sebenarnya kalah dari 2 Grandmaster Jiwa dan Master Jiwa, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Belum lagi dia, tidak ada yang akan percaya hasil pertandingan setelah mendengar perbedaan kekuatan antara kedua tim. Namun, fakta-fakta itu tepat di depannya, tim Ning Tian telah kalah. Jejak senyum muncul di mata Fan Yu saat dia berkata kepada Zhou Yi, ini benar-benar pertandingan yang luar biasa. Murid-muridmu sangat mengejutkanku, terutama itu Huo Yuhao. Saya tidak berpikir bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan seperti ini. Hanya ada pandangan puas di mata Zhou Yi. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia mengambil inisiatif untuk berjalan menuju tangga. Ketika dia berjalan melewati Mu Jin, dia menatapnya dengan dingin. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melompat ke depan dan melompat dari panggung setinggi 20 meter. Fan Yu bahkan tidak melihat Mu Jin saat dia mengikuti Zhou Yi. Apa yang kalian lakukan barusan? Mengapa Ning Tian tiba-tiba pingsan? Setelah meninggalkan area penilaian, Xiao Xiao tidak lupa bertanya tentang keraguan di hatinya. Huo Yuhao terkekeh. Itu karena aku menggunakan serangan yang didorong oleh kekuatan spiritualku. Dia tidak bisa bertahan tepat waktu, jadi dia tak sadarkan diri karenanya. Ah, Anda bahkan dapat melakukannya. Tidak heran kemampuan jiwanya terganggu sebelumnya. Apakah itu kamu juga? Wajah Xiao Xiao dipenuhi dengan keheranan. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, mungkin ini keuntungan memiliki tubuh jiwa. Selain itu, ini juga karena Purple Demon Eyes saya, yang merupakan teknik rahasia yang dikembangkan oleh Tang Sek saya. Saya menggunakan Purple Demon Eyes untuk merangsang kekuatan spiritual saya, yang membuat serangan saya sebelumnya sama efektifnya dengan itu. Adapun mengapa shock spiritual saya menjadi lebih kuat setelah saya meminta Wang Dong untuk kembali, itu karena kami telah berhasil menciptakan keterampilan fusi. Mereka semua adalah teman, dan Xiao Xiao telah melakukan yang terbaik selama pertandingan sebelumnya. Selain itu, Huo Yuhao dan Wang Dong pasti perlu menggunakan Haodong Power mereka selama pertandingan mereka di masa depan, sehingga mereka tidak akan bisa menyembunyikannya. Beruntung mereka memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya, untuk menghindari membuat Xiao Xiao merasa terasing. Xiao Xiao menatap kosong pada mereka. Dia menunjuk Huo Yuhao, lalu menunjuk Wang Dong. Setelah itu, dia mengucapkan beberapa kata yang membuat keduanya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku semakin curiga bahwa kalian berdua gay. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, apa yang kamu maksud dengan gay? Xiao Xiao mengambil tangan Huo Yuhao dan meletakkannya di tangan Wang Dong. Setelah itu, dia melirik Huo Yuhao dengan jijik. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa itu hal yang mainstream? Menjadi gay mengacu pada cinta antara dua anak laki-laki. Kamu, Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan melepaskan tangan satu sama lain. Dengan tawa seperti bel, Xiao Xiao segera berbalik dan berlari. Dia bahkan ingat untuk melepaskan Nine Phoenix Worshipping Flute-nya dan memutarnya untuk mengurangi kecepatan dua lelaki yang mengejarnya. Bertentangan dengan kegembiraan mereka yang bersemangat tinggi, Ning Tian perlahan-lahan terbangun setelah dirawat oleh Master Jiwa Sistem Penyembuhan tingkat tinggi di rumah sakit. Setelah bangun, dia segera mencengkeram kepalanya dalam posisi janin. Gelombang rasa sakit yang kuat yang berasal dari otaknya memenuhi dahinya dengan keringat dingin. Ning Tian, Ning Tian. Wu Feng memeluknya dengan prihatin, sementara Nanmen Yuner berdiri di samping dengan ekspresi bingung di wajahnya.
Guru Mujin memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya ketika dia bertanya kepada guru yang baru saja menyembuhkan Ning Tian, apa yang terjadi padanya. Apa yang membuatnya pingsan? Guru bergumam sebagai tanggapan. Aku tidak begitu yakin. Sepertinya kepalanya terkena benda berat, sehingga menyebabkan dia mengalami gegar otak. Seperti yang Anda tahu, otak adalah organ yang paling rumit dalam tubuh kita, tidak ada yang berhasil benar-benar memahami segala sesuatu tentangnya. Karena itu, saya hanya dapat membuat beberapa kesimpulan kecil tentang apa yang terjadi di sini. Namun, meskipun terluka, kekuatan jiwanya tampaknya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menyesuaikan diri, sehingga masalahnya tidak lagi serius. Dia akan dapat pulih sepenuhnya setelah waktu yang singkat. Terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih kepada guru, Mujin berjalan ke tempat tidur. Setelah beberapa saat tidak nyaman, sakit kepala Ning Tian berangsur-angsur mereda, dan napasnya menjadi jauh lebih stabil. Nanmen Yuner bertanya pada Mujin dengan suara pelan, "Gurumu, apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa kalah dalam pertandingan?" Sampai sekarang, dia masih tidak mengerti bagaimana timnya kalah. Mujin memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia tetap diam. Bukankah pertanyaan Nanmen Yuner adalah pertanyaan persis yang ada di hatinya? Dia bahkan tidak tahu bagaimana mereka kalah dalam pertandingan. Meskipun dia bisa melihat dengan jelas seluruh pertandingan dari panggung tinggi, dia tidak bisa berkonsentrasi pada detail menit. Ini terutama terjadi ketika Wang Dong menggunakan sayapnya untuk menutupi Huo Yuhao, dan pada gilirannya ketika Huo Yuhao menggunakan kekuatan Hao Dong mereka untuk mengaktifkan syok rohnya. Dia belum bisa melihat apapun saat itu. Hanya Ning Tian yang bisa memadamkan keraguan mereka, tapi itu akan terjadi setelah dia bangun. Setelah 15 menit penuh, Ning Tian perlahan datang dari komanya. Ketika dia membuka matanya, dia tidak bisa menahan alisnya. Sakit kepalanya sudah mereda dalam jumlah besar, dan pemikirannya perlahan-lahan kembali. Setelah Wu Feng membantunya berdiri dan memberinya air minum, ekspresi pucat Ning Tian sedikit membaik. Setelah melihat Mujin, yang berdiri di sebelah jendela, ekspresi malu muncul di wajahnya yang imut. "Gurumu, kita kalah." Mujin mengangguk dan dengan hangat berkata, "Tidak apa-apa, jangan terlalu marah karena kalah dalam pertandingan ini. Tidak apa-apa selama kamu aman." Kata-kata Mujin menyebabkan perasaan hangat muncul di hati Ning Tian. "Gurumu, apakah kamu bisa melihat mengapa kita kalah dari stand penonton?" Mujin tertegun. "Kamu juga tidak tahu." Ning Tian meletakkan tangannya di dahinya dan mulai berkonsentrasi. "Setelah saya selesai menggosok Wu Feng, saya menggunakan ketiganya untuk melindungi diri saya. Namun, saya melihat cahaya keunguan muncul di depan saya tepat setelah saya selesai. Setelah itu, sepertinya sebuah palu besar menghantam kepalaku. Saya tidak bisa mengingat hal lain setelah itu." Wu Feng dengan marah berkata, "Bajingan itu berani menjadi begitu kejam. Gurumu, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja." Mujin dengan dingin menyapu matanya. "Lalu apa yang kamu rencanakan untuk lakukan? Ini hanya sebuah penilaian. Apakah Anda berpikir bahwa ini adalah perang sekte?" Wu Feng menunduk dan berhenti bicara. Namun, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya menyala karena amarah dan dendam. Mujin bertanya pada Ning Tian, "Berpikirlah sedikit lebih hati-hati. Tepat sebelum Anda pingsan, apakah sesuatu yang aneh terjadi?" Setelah berpikir sebentar, Ning Tian menjawab, "Meskipun saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, masalah yang paling mungkin berasal dari guru jiwa satu cincin. Cincin jiwanya menyala dari awal pertandingan sampai akhir, yang berarti bahwa ia terus-menerus mengaktifkan keterampilan jiwa yang tidak bisa kami rasakan, namun masih memengaruhi situasi pertempuran. Samar-samar aku melihat cahaya keemasan berkelip di matanya. Tim mereka memiliki master jiwa sistem serangan yang sangat kuat, serta master jiwa sistem kontrol 2 jiwa. Kualifikasi apa yang dimiliki mahasiswa baru satu cincin untuk membentuk tim dengan mereka berdua? Dia pasti memiliki semacam kemampuan khusus. Selama momen paling kritis dari pertempuran, dia menyela keterampilan jiwaku, mencegahku menggosok Wu Feng dan Nanmen Yuner. Saat itu, kepala saya terasa seperti ditusuk jarum. Namun, hati Mujin bergetar. Kanan, mahasiswa baru satu cincin itu tampaknya tidak bergerak sepanjang pertandingan. Master jiwa yang memiliki Dewi Kupu-Kupu Radiant dan Master jiwa berjiwa kembar adalah satu-satunya yang bertarung. Lalu, peran apa yang dia mainkan di tim mereka? Tidak heran Zhou Yi begitu percaya diri,
bahwa siswa baru dengan cincin jiwa 10 tahun itu pasti memiliki semacam rahasia. Setelah menenangkan kemarahan yang ada dalam hatinya, Mu Jin berkata, jika kamu kalah, kamu kalah. Namun, Anda harus merangkum pengalaman Anda dan menggunakannya sebagai pelajaran ketika Anda melakukannya. Bagaimanapun, Anda sudah lulus penilaian mahasiswa baru. Pasti akan ada kompetisi antara Anda dan mereka di masa depan. Jadi, untuk saat ini Ningtian, istirahatlah yang baik. Terima kasih, gurumu. Bab 26, Harta Karun Nasional, goyang-goyang kaldron. Setelah Mu Jin pergi, Nanmen Yuner mengambil cuti juga. Hanya Wu Feng yang tinggal di belakang untuk menemani Ningtian. Meskipun mereka bertiga adalah tim, sebenarnya, hanya Ningtian dan Wu Feng yang terkait erat. Nanmen Yuner hanyalah teman sekelas mereka. Nyonya muda, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Bajingan itu berani menyakitimu. Haruskah kita menggunakan kekuatan klan? Kata Wu Feng penuh kebencian. Ekspresi yang belum ditandatangani melintas di mata Ningtian. Saudari Feng, jangan biarkan kemarahan menutupi alasanmu. Ini adalah Akademi Shrek. Bagaimana kita bisa dengan terburu-buru menggunakan kekuatan klan kita? Lebih jauh, kami kehilangan kekuatan pribadi. Kita tidak bisa menuduh orang lain atas kerugian kita secara acak. Jika kita ingin menghapus penghinaan ini, kita harus bekerja keras sendiri. Juga, bukankah aku sudah mengatakan ini sebelumnya? Jangan panggil aku, Nyonya muda, di akademi. Kami bersaudara di sini. Baiklah, Wu Feng menjawab dengan patuh, dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia melakukannya. Setelah merenung sejenak, Ningtian berkata, mari kita lihat apakah kita bisa menemukan cara untuk menonton pertandingan mereka besok. Selama kita memperhatikan mereka dengan seksama, saya yakin kita akan dapat menemukan petunjuk mengapa kita kalah. Mereka tidak mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan kami, mereka mengandalkan kekuatan. Siswa dengan cincin jiwa 10 tahun itu tampaknya dikenal sebagai Huo Yuhao, dia orang yang harus kita perhatikan. Dia bisa menjadi lawan terbesar kita selama berada di halaman luar. Untungnya, pertandingan turnamen diadakan secara individual, yang berarti tidak ada penonton yang besar untuk setiap pertandingan. Akibatnya, tim Huo Yuhao tidak diikuti terlalu dekat. Selain membuktikan diri, tim Huo Yuhao memiliki tingkat kepercayaan diri yang meningkat setelah keduanya berhasil masuk 16 besar dan mengalahkan salah satu dari 3 tim terkuat. Penatua jiwa tidak begitu menakutkan, lagi pula, bukankah mereka baru saja mengalahkan tim yang dipimpin oleh ahli peringkat roh penatua? Bahkan tim yang sangat sinergis seperti Ningtian telah kalah dari mereka, sehingga kegembiraan dalam tim Huo Yuhao bisa dibayangkan. Huo Yuhao akhirnya memenuhi janjinya dengan Xiao Xiao. Pertama-tama, ia menjual 20 ikan dalam jumlah reguler, kemudian membawa sisa ikan yang dibelinya ke hutan dan berpiknik bersama Wang Dong dan Xiao Xiao. Hal ini berlangsung terus sampai langit menjadi gelap, ketika ketiganya diam-diam kembali ke asrama mereka. Huo Yuhao dan Wang Dong pertama-tama pergi untuk membersihkan diri. Huo Yuhao tahu bahwa Wang Dong agak misofobia, jadi dia berganti pakaian. Apakah kita akan melakukannya di tempat tidurmu, atau di ranjangku? Wajah Wang Dong menegang dan dia menjawab dengan suara sedikit marah, apakah itu membunuhmu untuk menambahkan kata kultivasi? Tidak bisakah Anda membuatnya terdengar sangat ambigu? Huo Yuhao terdiam. Jangan dengarkan omong kosong Xiao Xiao, aku tidak menyukaimu. Saya masih lebih suka gadis-gadis cantik. Wang Dong punuk. Ayo kita lakukan di tempat tidur kita sendiri, milikmu terlalu sulit. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Berhentilah berdebat, mari kita lakukan dengan cepat. Jika kita berkultivasi bersama, kecepatan kultivasi kita praktis berlipat ganda. Apakah Anda tidak ingin cepat-cepat mengejar Ningtian dalam hal peringkat jiwa? Wang Dong tersenyum licik. Siapa yang mau berdebat denganmu? Siapa bilang kita tidak bisa berkultivasi bersama saat kita duduk di tempat tidur kita sendiri? Seret tempat tidur Anda dan buat jarak 50 cm di antara mereka. Dengan begitu, kita akan bisa berpegangan tangan jika kita merentangkan tangan kita. Selanjutnya, kita akan dapat menggunakan ruang yang tersisa sebagai garis pemisah antara sisi ruangan kita. Petik 2. Huo Yuhao memutar matanya. Apakah kamu tidak lelah dengan semua ini? Bukankah kamu hanya membohongi dirimu sendiri? Wang Dong memelototinya dengan matanya yang besar dan indah. Kamu datang atau tidak? Jika tidak, aku akan tidur. Saya bahkan bukan orang yang rajin bekerja. Jika bukan karena Anda,
mengapa saya berpikir untuk berkultivasi di malam hari? Baik, aku takut padamu kalau begitu. Tak berdaya, Huo Yuhao hanya bisa menyeret tempat tidurnya di sebelah Wang Dong dan duduk dalam posisi bersila dengan telapak tangannya terentang. Wang Dong mengangkat tangannya untuk bertemu tangan Wang Dong, menyebabkan Hao Dong power mereka dengan cepat beredar ke seluruh tubuh mereka. Mengalahkan Ningtian hari ini adalah pertama kalinya mereka mencoba menggunakan Hao Dong power mereka untuk mengaktifkan skill jiwa bersama. Ketika mereka berhasil, Huo Yuhao dan Wang Dong samar-samar merasa bahwa ada kesempatan bagi mereka untuk secara diam-diam mengubah semua keterampilan jiwa mereka menjadi keterampilan fusi melalui kekuatan Hao Dong mereka. Ketika mereka berdua mengumpulkan kekuatan jiwa mereka untuk mengaktifkan keterampilan jiwa, itu tidak sekuat keterampilan fusi sejati, tapi itu masih jauh melebihi kekuatan keterampilan mereka yang biasa. Mereka mampu mengalahkan lawan mereka dengan lancar karena ini. Di sisi lain, pertandingan mereka hari ini telah memberi Huo Yuhao perasaan berkuasa untuk pertama kalinya. Namun, tingkat budidaya mereka terlalu rendah. Mereka berdua perlu bekerja sama untuk mengaktifkan keterampilan jiwa agar hampir tidak mencapai tingkat penatua jiwa. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Huo Yuhao sendiri masih terlalu lemah. Jika bukan karena fakta bahwa shock spiritualnya adalah tipe serangan spiritual yang unik, mereka mungkin tidak akan mampu memenangkan pertandingan sebelumnya seefisien yang mereka miliki. Hanya 1 hari telah berlalu, namun sejumlah besar mahasiswa baru telah dieliminasi dari penilaian mahasiswa baru. Setelah hari kedua selesai, hanya 16 tim teratas, atau total 48 siswa, yang akan tetap dari penilaian siswa tahun ini. Setiap orang yang telah mencapai titik ini dapat dianggap sebagai sosok yang sangat baik dari mahasiswa baru tahun ini, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat dianggap sebagai salah satu tokoh paling menonjol di antara rekan-rekan mereka di seluruh benua. Selama undian untuk 16 besar, tim Huo Yuhao melihat beberapa wajah yang akrab. Tim Huang Cutian, yang mereka kalahkan selama turnamen round robin, juga masuk 16 besar. Huo Yuhao berbisik kepada Wang Dong, menurutmu berapa lama saudara Lan harus beristirahat agar mereka dapat menggunakan keterampilan fusi mereka lagi? Wang Dong menjawab, saya pikir tidak akan selama itu. Meskipun mereka kembar, keterampilan fusi mereka tidak begitu kuat. Saya rasa itu karena tingkat kompatibilitas mereka tidak terlalu tinggi, keterampilan fusi mereka tidak cukup eksplosif. Kemampuannya untuk membatasi lawan tidak terlalu buruk. Namun, mereka tidak dapat mempertahankan kekuatan jiwa mereka untuk waktu yang lama. Jika kita bertemu mereka lagi, kamu bahkan tidak perlu bergerak. Selama Anda membantu saya mengaktifkan cahaya Dewi kupu-kupu saya yakin bahwa saya akan dapat mematahkan keterampilan fusi mereka. Sementara mereka berbicara, mereka terus mengamati sisa lawan mereka. Pada titik ini dalam turnamen, Huo Yuhao mungkin adalah satu-satunya guru jiwa berdering yang tersisa. Bahkan ada lebih banyak orang di stand penonton hari ini. Stand sudah terisi, meskipun pertandingan belum dimulai. Anehnya, ada ruang kosong di tengah-tengah tribun yang lebarnya sekitar 3 meter persegi. Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan berlubang-lubang di seluruh bajunya duduk di sana dengan kaki menjuntai dari ujung dudukan. Dia minum alkohol dari labu ungu kemerahan yang dia pegang di tangannya. Selain itu, ada beberapa potong ayam goreng yang telah diletakkan di atas kertas berminyak di depannya. Dia juga memegang kaki ayam goreng di tangannya. Saat dia minum dan makan, dia tampak sangat gembira. Setiap orang yang menonton turnamen dari spektator stand adalah seorang guru di Shrek Academy, namun tidak ada yang berani mendekati lelaki tua ini, apalagi menanyainya. Wang Yan dengan hormat berjalan ke pria tua berpakaian sembrono dan berbisik, "Suan Lao, kamu sudah datang." "Ya." Pria tua itu hanya mendengus sebelum dia melanjutkan makan dan minum. Wang Yan menunjuk ke arah panggung di bawah dan berkata, 3 anak muda yang saya bicarakan ada di sana. Kemarin, ketika sampai di titik ini, Suan Lao dengan tidak sabar melambaikan kaki ayam gorengnya dan berkata, aku akan memeriksanya sendiri. Ya, Wang Yan melangkah ke samping, karena dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah undian berakhir, babak 16 secara resmi dimulai. Area yang digunakan untuk setiap pertandingan individu diperlebar sekali lagi, dan 8 arena besar semuanya secara bersamaan memulai pertandingan mereka. Kali ini, tim Huo Yuhao menghadapi tim yang agak aneh. Berbeda dengan pertandingan kemarin, ketika mereka bertarung melawan 3 gadis, mereka sekarang bertarung melawan 3 anak laki-laki. Begitu lawan mereka memasuki arena,
mereka berdiri di garis horizontal. Orang yang berdiri di tengah adalah anak laki-laki gemuk. Menurut aturan pendaftaran Akademi Shrek, ia paling banyak berumur 12 tahun. Namun, tubuhnya benar-benar tidak seperti milik anak 12 tahun. Tingginya setidaknya 1,7 meter, yang berarti bahwa ia setidaknya memiliki kepala lebih tinggi daripada siapapun di tim Huo Yuhao. Lebih penting lagi, panjang pinggangnya tampak mendekati 1,7 meter juga. Ketika dia berdiri di sana, dia tampak seperti segumpal daging mini. Di sisi lain, dua orang yang berdiri di sampingnya tampak seperti kecambah dibandingkan dengannya. Tidak hanya mereka lebih pendek dari dia dengan kepala, mereka bahkan sedikit kurus. Keduanya tampak agak mirip, seolah-olah mereka saudara. Namun, mereka bukan kembar. Sesuatu yang penting adalah lengan mereka sangat ramping. Jika seseorang melihat ketiga siswa ini dari kejauhan, dua siswa kurus mungkin akan diabaikan. Kedua belah pihak, perkenalkan dirimu. Bersiaplah untuk pertandingan dimulai, kata proktor itu dengan suara berat. Bocah seukuran gunung itu menamparkan dadanya dengan keras, menyebabkan lemak di tubuhnya bergoncang. Saya Xie Huanyu dari kelas 2. Kelas 2, Luo Tianlong. Kelas 2, Luo Tianba. Dua siswa kurus memiliki nama yang terdengar sangat mendominasi. Tim Huo Yuhao kemudian memperkenalkan diri mereka satu persatu. Ketika pengawas mengumumkan dimulainya pertandingan, babak 16 secara resmi dimulai. Namun, tim Huo Yuhao sudah memiringkan wajah mereka sebelum kedua belah pihak bahkan bentrok. Alasan dibalik ini sangat sederhana, mereka telah bertemu ahli cincin 3 lainnya. Xiao Xiao tidak bisa membantu tetapi berkomentar, apakah kita hanya sial ini, atau sekolah sengaja bermain-main dengan kita. 3 cincin jiwa bangkit dari siswa yang dikenal sebagai Xie Huanyu. Selain itu, 3 cincin jiwanya semuanya optimal. Ketika mereka bergerak berirama di sekitar tubuh gemuknya, mereka menjadi semakin jelas. Segera setelah dia melepaskan cincin jiwanya, tubuhnya secara tak terduga telah mengembang sekali lagi, menyebabkan tingginya melompat dari 1,7 meter menjadi 1,9 meter. Apalagi warna kulitnya langsung gelap. Dia dengan paksa membenturkan dadanya menggunakan tinjunya, menyebabkan benturan yang teredam. Segera setelah itu, dia menyerang tim Huo Yuhao dengan langkah besar. Luo Tianlong dan Luo Tianba tidak segera melepaskan jiwa bela diri mereka. Sebaliknya, tubuh mereka melintas ketika mereka mulai berlari di belakang Xie Huanyu. Mereka menggunakan tubuh besarnya untuk menyembunyikan diri. Ini adalah gaya bertarung mereka yang biasa, dan itu memungkinkan mereka mengambil keuntungan dari membuat langkah pertama pada banyak kesempatan di masa lalu. Sayangnya, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu keajaiban seperti Huo Yuhao. Bersembunyi, apa gunanya itu? Bisakah mereka bersembunyi dari deteksi spiritualnya? Setelah munculnya cahaya keemasan di mata Huo Yuhao, gambar 3 dimensi langsung muncul di pikiran Wang Dong dan Xiao Xiao. Kali ini, Xiao Xiao bahkan tidak repot-repot mengeluarkan Three Life Soul Cruise Cauldron miliknya. Sebagai gantinya, dia langsung merilis Nine Phoenix Worshipping Flute-nya. Pada titik ini, fakta bahwa dia adalah seorang guru jiwa berjiwa kembar telah terungkap. Jadi, dia secara alami memilih opsi terbaik untuk situasi tersebut. Saat lagunya yang menghambat kecepatan terdengar, Xie Huanyu dan 2 siswa yang bersembunyi di belakangnya langsung melambat. Namun, Wang Dong tidak dengan sabar menagih ke depan. Alih-alih, setelah melepaskan Radiant Butterfly Goddess-nya, sepasang sayapnya yang sangat besar membentang, menyembunyikan Huo Yuhao dan Xiao Xiao dari pandangan lawannya. Pada saat ini, dia dan Xie Huanyu hanya bisa saling bertemu. Xie Huanyu tampaknya tidak peduli dengan kenyataan bahwa ia melambat, dia menjejakkan kaki kirinya dengan keras ke tanah, tapi kali ini, tidak ada lagi suara berdebar. Pada saat itu, cincin jiwa pertamanya langsung menyala. Mereka bertiga mampu meramalkan bahwa dia akan melompat karena deteksi spiritual Huo Yuhao. Namun, seberapa tinggi tubuh lompatannya yang sebesar itu? Seketika tim Huo Yuhao merasa bingung, mereka dengan cepat menyadari kesalahan mereka. Tanpa diduga, tubuh Xie Huanyu melesat ke udara, hampir seolah-olah dia telah ditembak dari Soul Cannon. Dia benar-benar berhasil melompat 10 meter ke udara. Segera setelah itu, dia meringkuk, membuatnya tampak seperti bakso besar yang menabrak tim Huo Yuhao. Luo Tianlong dan Luo Tianba, yang jelas-jelas bersaudara, secara bersamaan membuat gerakan mereka. Meskipun kecepatan mereka telah berkurang sebagai akibat dari keterampilan jiwa Xiao Xiao, mereka masih relatif cepat.
Ada 200 tahun cincin jiwa yang mengelilingi mereka, selain itu, lengan mereka berwarna perak, dan mantis blade yang besar telah tumbuh dari kedua lengan mereka. Bukan saja mereka cepat, tetapi tubuh mereka juga tampak sangat cekatan. Pada saat itu, Wang Dong maju. Dia tidak bergantung pada kekuatan terbangnya untuk memenuhi Xie Huanyu di udara, tetapi malah menyerang saudara Luo, secara bersamaan melepaskan guillotine wing-nya dalam upaya untuk mengalahkan ketangkasan mereka dengan kekuatannya. Saudara-saudara Luo diperlambat oleh Xiao Xiao, jadi mereka tidak dapat sepenuhnya mendominasi dia dalam hal kecepatan. Sebagai hasil dari ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk memblokir mereka meskipun itu adalah 1v2. Sedangkan untuk Xie Huanyu, yang saat ini jatuh dari langit, satu-satunya hal yang menunggunya secara alami adalah Xiao Rere Three Life Soul Cruise Cauldron. Karena Three Life Soul Cruise Cauldron-nya sudah dibagi menjadi 3, Xiao Xiao mengaktifkan skill soul keduanya, Cauldron Sweep. Dia tidak memiliki harapan untuk benar-benar menghentikannya, dia hanya tidak ingin gagal total. Xiao Xiao tidak berani memandang rendah lawannya, karena ia adalah seorang ahli peringkat jiwa penatua sejati. Karena itu, dia menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat saat dia bergerak. Tanpa diduga, Xie Huanyu tidak menghindar atau menggunakan keterampilan jiwa saat dia menghadapi serangan Xiao Xiao. Sebagai gantinya, dia membiarkan 3 kuali besar menyerangnya. Pada saat dia bertabrakan dengan 3 kuali, tubuh Xie Huanyu berputar-putar di udara, cincin jiwa pertamanya akhirnya menyala, memungkinkan dia untuk mengaktifkan keterampilan jiwa pertamanya. Tubuhnya yang semula humongous sekali lagi mengembang, dan kali ini, dia tampak seperti balon yang dipenuhi udara, menyebabkan tubuhnya menjadi bulat sempurna. Sama seperti Cauldron Sweep, Xiao Xiao akan mengaktifkan efek khusus untuk menyerang tubuhnya. Balon besar tiba-tiba menyusut, menetralkan sebagian besar kekuatannya. Setelah itu langsung melesat ke arah Xiao Xiao. Seberapa kuat? Dalam sekejap itu, Huo Yuhao dan Xiao Xiao tahu bahwa mereka tidak akan bisa menghalangi serangannya. Xie Huanyu ini memiliki jiwa bela diri yang sangat misterius, yang tampaknya unik di antara Beast Souls. Namun, mereka tidak tahu apa itu. Di sisi lain dari medan perang, Wang Dong tidak dirugikan, meskipun lawan-lawannya kuat, dia masih bisa mengandalkan deteksi spiritual yang dikombinasikan dengan daya tahan dan ketajaman guillotine wing-nya untuk bertarung secara seimbang melawan 2 orang. Namun, saudara Luo tidak hanya cepat, mereka licik juga. Mereka menghindari langsung berbenturan dengan Wang Dong, menempatkan mereka dalam kebuntuan untuk saat ini. Bang! Tubuh besar Xie Huanyu mirip dengan bola besar saat dia turun, tapi dia masih dikirim terbang oleh Three Life Soul Cruise Cauldron pada akhirnya. Ini kurang lebih karena dia secara bersamaan dikejutkan oleh kejutan spiritual Huo Yuhao dan sapuan kuali Xiao Xiao. Karena dia tidak dapat menggunakan keterampilan jiwanya yang menetralkan kekuatan karena shock spiritual Huo Yuhao, dia dikirim terbang. Sayangnya, Cauldron Soul Cruise milik Xiao Xiao jelas tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancamnya. Setelah tubuhnya yang besar mendarat di tanah, dia langsung bangkit kembali ke udara. Huo Yuhao memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika dia menggunakan shock spiritual pada Xie Huanyu, dia jelas bisa merasakannya melambat saat menyentuh kulitnya yang berdaging. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga telah disaring sebelum memasuki otak Xie Huanyu. Pada akhirnya, dia hanya linglung sesaat, yang sama efektifnya dengan ketika dia menggunakannya pada Ma Xiao Tao. Jiwa bela diri macam apa itu? Bagaimana mungkin ini menyusahkan? Tekanan di sekitar Huo Yuhao dan Xiao Xiao tiba-tiba meningkat, yang secara alami dapat dirasakan Wang Dong melalui deteksi spiritual Huo Yuhao. Sebuah cahaya dingin berkedip-kedip melalui matanya ketika sayapnya tiba-tiba melintas, dengan paksa mendorong saudara-saudara Luo mundur. Segera setelah itu, cincin jiwa keduanya menyala. Cahaya mempesona Dewi Kupu-Kupu sekali lagi muncul di medan perang. Meskipun itu tidak memiliki efek penguncian, Wang Dong pasti tidak akan kehilangan targetnya, karena pandangan ke depan bahwa deteksi spiritual Huo Yuhao memberinya. Saudara Luo secara alami tidak akan hanya berdiri di sana dan menunggu untuk dikalahkan, tetapi tidak memiliki keterampilan dukungan seperti deteksi spiritual Huo Yuhao. Dengan demikian, kecepatan reaksi mereka jauh lebih lambat daripada Wang Dong. Pada saat mereka menyiapkan keterampilan jiwa kedua mereka, Wang Dong sudah melepaskannya. Saudara-saudara Luo mengirim beberapa puluh lampu pisau dari pisau mantis mereka dalam upaya untuk menghentikan cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong, tetapi semuanya sia-sia.
Mereka benar-benar kalah dengan Wang Dong dalam semua aspek, terlepas dari apakah itu peringkat jiwa mereka, kualitas jiwa bela diri mereka, atau bahkan usia cincin jiwa mereka. Sebuah cahaya keemasan berkedip ke arah luar saat cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong melepaskan kekuatan penuhnya, dengan paksa meledakkan mereka. Namun, seketika keterampilan jiwa mereka rusak, pengawas yang bertanggung jawab atas pertandingan bergegas ke arena seperti hantu, mengambil mereka dari cahaya keemasan, lalu pergi seperti sambaran petir. Jelas, dia memutuskan bahwa saudara Luo akan menderita luka berat akibat serangan Wang Dong. Karena itu, dia ikut campur dalam pertandingan. Namun, penilaian akurat Wang Dong, kekuatan serangan tinggi, dan keterampilan pengambilan keputusan yang cepat semuanya diakui oleh para guru yang menonton pertandingan mereka. Namun, pada saat Wang Dong menang atas lawan-lawannya, Huo Yuhao dan Xiao Xiao berada di tengah-tengah mengambil serangan habis-habisan Xie Huanyu. Pada kenyataannya, kekuatan total tim Xie Huanyu lebih lemah daripada tim Ning Tian. Ada jarak yang tidak dapat diatasi antara saudara Luo dan Wu Feng dan Nanmen Yuner karena kesenjangan besar dalam kualitas antara jiwa bela diri mereka. Namun, para guru telah secara pribadi mengevaluasi semua penatua jiwa dalam kelas-kelas baru, dan Xie Huanyu telah naik peringkat lebih tinggi dari Ning Tian. Bisa dilihat betapa tirani dia dari ini. Setelah jatuh dari langit lagi, cincin jiwa kedua Xie Huanyu menyala. Huo Yuhao mengulangi taktik lamanya dan mengirim kejutan spiritual lain ke arahnya. Pada saat yang sama, Xiao Xiao bergerak dengan Tri-Life Soul Cruise Cauldron miliknya. Tujuan mereka saat ini adalah untuk menyeret perkelahian di antara mereka bertiga selama yang mereka bisa, sehingga mereka bisa menunggu Wang Dong untuk kembali. Ketika dia melakukannya, mereka akan menggunakan kekuatan gabungan dari mereka bertiga untuk menghadapi Xie Huanyu. Namun, meskipun deteksi spiritual Huo Yuhao dapat mendeteksi di mana lawannya akan bergerak, ia tidak dapat menemukan keterampilan jiwa khusus yang mereka rencanakan untuk digunakan. Cincin jiwa kedua Xie Huanyu tiba-tiba menyala ketika dia masih di udara, dan dia melambaikan tangan kanannya yang kekar. Sama seperti Huo Yuhao mengaktifkan shock spiritualnya, lengan Xie Huanyu tumbuh lebih lama, dan tiba-tiba menamparkan ketiganya jilbab Tri-Life Soul Cruise Xiao Xiao yang terbang ke arahnya dengan akurasi mengejutkan. Meskipun Xiao Xiao segera mengaktifkan skill Cauldron Shock miliknya, lengan Xie Huanyu hanya menghancurkannya. Kekuatan mengerikannya benar-benar telah mengirim ketiganya terbang. Segera setelah itu, tubuhnya yang seperti bola turun dari langit. Dia mengulurkan tangan yang dia gunakan untuk menyapu kuali sekali lagi, dan mengirimkannya ke Xiao Xiao. Dia dipengaruhi oleh kejutan spiritual untuk waktu yang terlalu singkat, dan kendali atas keterampilan jiwanya telah mencapai puncak. Ini adalah pandangan ke depan yang benar. Setelah meramalkan instan bahwa Huo Yuhao akan mengaktifkan shock spiritualnya, ia menggunakan keterampilan jiwanya sendiri untuk melarikan diri dari bahaya dengan luasnya rambut. Dia menempatkan dirinya pada posisi yang menang hanya dalam sekejap. Meskipun Xiao Xiao memiliki dua jiwa bela diri, keterampilan tempur jarak dekatnya sangat kurang. Dia selalu menganggap dirinya sebagai sistem kontrol jiwa guru, bukan sistem serangan atau kelincahan jiwa guru. Karena itu, dia tidak terlalu berpengalaman dalam pertempuran. Ketika tubuh besar Xie Huanyu jatuh ke arahnya, dia dibiarkan agak kosong. Huo Yuhao tiba-tiba bergegas ke arahnya dari belakang dan meraih pinggangnya. Dengan kilat, tubuhnya berayun seperti iblis, memungkinkan mereka berdua untuk menghindari pukulan tegas Xie Huanyu. Setelah itu, dia segera berguling-guling di tanah dengan Xiao Xiao di belakangnya, memungkinkan mereka untuk melepaskan diri dari berat tubuh Xie Huanyu. Meskipun tubuh Xie Huanyu yang besar telah mendarat, suara tabrakan yang berat tidak terdengar. Kali ini, dia tidak bangkit kembali ke udara, dia berguling-guling di tanah, mengikuti Huo Yuhao dan Xiao Xiao. Ini terjadi tepat ketika Wang Dong mengalahkan saudara-saudara Luo dengan melepaskan kekuatan seperti dewa, pada gilirannya menyebabkan Xie Huanyu merasa tertekan. Jika dia tidak dapat mengalahkan Huo Yuhao dan Xiao Xiao sebelum Wang Dong kembali, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat mengalahkan mereka dalam 1v3. Cincin jiwa ketiga di tubuh gemuknya akhirnya menyala, yang menyebabkan tubuhnya langsung menyala ungu. Ini menyebabkan Xie Huanyu terlihat seperti bola ungu besar. Mengikuti geraman rendah, halo ungu yang kuat meletus dari tubuhnya, memungkinkannya untuk segera menyusul Huo Yuhao dan Xiao Xiao. Di saat genting itu, Huo Yuhao memperlihatkan kualitas sejati seorang pria, dia langsung berdiri dari posisi bergulirnya dan mengerahkan kekuatan melalui lengannya,
mendorong Xiao Xiao ke udara. Xie Huanyu tidak akan bisa menyerangnya ketika dia ada di atas sana. Yu Hao, Huo Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao secara bersamaan berteriak, tetapi lingkaran ungu tiran di sekitar tubuh Xie Huanyu telah bertabrakan dengan tubuh Huo Yu Hao. Seluruh tubuh Huo Yu Hao bergetar, dan lingkaran cahaya ungu bangkit dari kakinya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, sementara berbagi deteksi spiritualnya langsung menghilang. Sosok melintas ketika pengawasnya menarik Huo Yu Hao keluar dari arena tepat sebelum tubuh Xie Huanyu yang besar bisa menghancurkannya. Ini mencegahnya menjadi pati daging di bawah bakso. Xie Huanyu diam-diam mengutuk nasib buruknya. Namun, dia masih benar-benar percaya diri. Mengalahkan Master Jiwa yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun tidak berguna sama sekali. Grandmaster Jiwa 2 jiwa itu berhasil melarikan diri. Namun, sepertinya aku masih memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Saudara-saudara Luo hanyalah bawahannya, dia adalah sumber kekuatan tempur sejati di timnya. Dia yakin bahwa dia dapat menggunakan kekuatan 3 cincinnya untuk menghadapi 2 Grandmasters Jiwa, dan merasa bahwa peluang kemenangannya masih di atas 70%. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan kaget ketika dia melihat ke atas ke udara. Xiao Xiao, yang terlempar ke udara, ditangkap oleh Wang Dong tepat pada waktunya. Wang Dong membentangkan sayapnya sambil memegang Xiao Xiao, membiarkan mereka berdua tetap melayang di udara. Pada saat itu, kedua mata mereka berubah sedikit merah, yang menyebabkan bahkan Xie Huanyu, dengan kekuatannya, tiba-tiba merasa agak ditekan oleh mereka. Wang Dong, mengecewakanku. Suara Xiao Xiao terdengar agak dingin. Pada saat ini, gadis yang selalu lembut di masa lalu benar-benar marah. Huo Yu Hao telah menerima pukulan itu untuknya. Selain itu, mereka tidak yakin bahwa pengawas akan bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Huo Yu Hao. Jika dia tidak berhasil, Huo Yu Hao akan terluka parah jika tidak terbunuh. Bagaimana bisa Xiao Xiao tidak tergerak oleh tindakannya? Selain itu, dia merasa bahwa kesalahannya itulah yang memungkinkan Xie Huanyu menjadi dekat dengan mereka. Saat ini, keinginannya untuk bertarung telah sepenuhnya terangsang. Wang Dong menarik kembali sayapnya dan membawa Xiao Xiao kembali ke tanah. Dia sama marahnya dengan Xiao Xiao. Saat dia dengan tajam memelototi Xie Huanyu, dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Bajingan ini berani melukai Yu Hao, aku ingin membunuhnya. Xie Huanyu tidak membuat gerakan tidak sabar. Saat tubuhnya yang besar bergerak perlahan menuju Wang Dong dan Xiao Xiao, cincin jiwa pertamanya tetap menyala, memungkinkan tubuhnya tetap gemuk seperti sebelumnya. Ini adalah karakteristik khusus milik jiwa bela dirinya. Sebagai seseorang yang memiliki Beast Soul defensif berperingkat tinggi, dia tidak hanya mengembangkan pertahanannya, tujuannya tidak sesederhana itu. Dia ingin menjadi master jiwa sistem pertahanan dan kontrol serba. Selain itu, kultivasinya hingga titik ini telah sangat sukses, begitu banyak sehingga dia, serta mahasiswa baru yang telah mencapai pangkat penatua jiwa, sudah menjadi murid inti dari halaman luar sebelum penilaian siswa baru bahkan dimulai. Xiao Xiao, aku butuh 15 detik. Wang Dong menggeram. Dengan itu, dia menutup matanya, secara bersamaan menyebabkan kedua cincin jiwanya menyala. Lingkaran emas segera mulai muncul dari sayap birunya yang mempesona. Sementara ini terjadi, dia mengangkat tangannya dan melipat sayap depannya. Xiao Xiao mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan lurus menuju Xie Huanyu dengan langkah besar. Suara-suara yang datang dari flute beribadah Nine Phoenix menjadi sangat luar biasa bergairah, dan lingkaran cahaya berwarna giok menyebar dengan cepat dari seruling gioknya. The Three Life Soul Cruise Cauldron tiba-tiba kembali kepadanya, dan 3 kualinya mengelilinginya dalam formasi 3 cabang. Dengan mendengus, Xie Huanyu tiba-tiba berjongkok, lalu bangkit kembali ke udara. Kali ini, dia menembak dirinya sendiri langsung ke arah Xiao Xiao. Tubuhnya adalah senjata paling kuat yang dia miliki, dan meskipun kecepatannya telah berkurang, dia masih sangat percaya diri. Pada saat yang sama, cincin jiwanya yang kedua menyala ketika dia mencari kesempatan untuk menggunakan lengannya yang dapat diulur-ulur untuk menyerang Xiao Rere Three Life Soul Cruise Cauldron. Namun, tepat sebelum dia mencapai 5 meter dari Xiao Xiao, 3 kuali besar yang mengelilinginya secara bersamaan melepaskan cahaya hitam dan menembak ke arahnya. Namun, bukannya bertabrakan dengan Xie Huanyu, mereka bertabrakan satu sama lain di atas kepalanya. Pada saat yang sama, 2 cincin jiwa Xiao Xiao lainnya secara bersamaan menyala.
Praktis semua keterampilan jiwa yang dimiliki oleh seorang guru jiwa dapat digunakan bersama dengan keterampilan jiwa mereka yang lain, tetapi tingkat sinergi mereka bergantung pada kekuatan jiwa bela diri tuan jiwa, serta kompatibilitas antara keterampilan jiwa yang sedang digunakan. Bersama, Xiao Xiao akhirnya mengungkapkan langkah terkuatnya saat dia menghadapi musuh yang begitu kuat. Harta nasional, gempa-gempa kaldron. Ketika tiga kuali menyatu bersama, ledakan keras terdengar. Sebuah kuali besar yang 2 kali lipat ukuran kuali sebelumnya muncul, menutupi langit saat itu. Tanda misterius muncul dari kuali besar, menyebabkan rasa kagum yang tak terlukiskan meledak. Lengan Xie Huanyu dengan paksa dibelokkan dari kuali ketika dia menabraknya, dan ketika tubuh gemuknya bertabrakan dengan itu, dia benar-benar terpaku padanya, menyebabkan dia tetap tak bergerak di udara. Halo cahaya hitam yang dilepaskan dari kuali besar tanpa henti menginvasi tubuhnya, menyebabkan Xie Huanyu menemukan bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba menguap dengan cepat. Terkejut, dia buru-buru membangunkan kekuatan jiwanya, ingin memanfaatkan keterampilan jiwanya yang kuat selama ribuan tahun. Namun, yang mengejutkannya, dia mendapati bahwa dia tidak mampu. Tubuhnya tampak dalam kondisi tetap, dia tidak dapat membatalkan keterampilan jiwa apapun yang sudah dia aktifkan. Sementara pada saat yang sama dia juga tidak dapat melepaskan keterampilan jiwa lebih dari yang dia aktifkan. Satu-satunya hal yang terjadi adalah penguapan yang cepat dari kekuatan jiwanya. Di sisi lain, kuali yang menjulang tinggi yang mirip dengan gunung terus berdiri tegak, seolah-olah itu tidak terganggu oleh serangannya sedikitpun. Seruling Nine Phoenix menyembah langsung menghilang dari tangan Xiao Xiao ketika kuali besar muncul. Selain itu, orang bisa dengan jelas melihat lingkaran cahaya hitam yang naik dari tubuhnya juga. Namun, ekspresinya berubah pucat oleh yang kedua. Kekuatan jiwa dikonsumsi ketika menggabungkan dua keterampilan jiwa menggunakan metode khusus seperti ini mendekati konsumsi keterampilan fusi. Ketika ini ditambahkan ke kekuatan jiwa yang dia gunakan selama pertempuran itu sendiri, Xiao Xiao pasti tidak akan bertahan untuk waktu yang lama. Namun, kata-kata Wang Dong adalah satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya sekarang. 15 detik. Tidak peduli bagaimana saya mencapainya, saya harus bertahan 15 detik. Pada saat Huo Yuhao tanpa rasa takut melemparkannya ke udara, hatinya yang sederhana telah benar-benar tergerak. Pada saat itu, dia telah sepenuhnya berasimilasi dengan tim Huo Yuhao. Meskipun dia seorang gadis, darah panas masih mengalir di hatinya. Demi kehormatan tim kami, dan untuk teman-teman saya bisa mengorbankan sesuatu juga. Biasanya, 15 detik adalah periode waktu yang relatif singkat. Namun, terasa lambat sekali sekarang. Pada saat itu, perasaan panik mulai muncul di jantung peringkat 32 Xie Huanyu. Ketika dia menatap mata Xiao Xiao, dia melihat bahwa mereka dipenuhi dengan sikap keras kepala yang teguh. Mereka dengan jelas menunjukkan bahwa dia rela mengorbankan dirinya untuk membawanya turun bersamanya. Apakah dia gila? Ini hanya kecocokan dalam penilaian mahasiswa baru. Meskipun dia tidak yakin apa yang dilakukan Xiao Xiao untuk mencegahnya bergerak, dia dengan jelas mengerti bahwa bahkan Tuan Jiwa berjiwa ganda tidak dapat melanggar salah satu hukum yang mengatur semua jiwa bela diri. Semakin kuat kemampuannya, semakin besar drainnya. 1 detik berlalu, sedetik lagi berlalu, 1 detik lagi berlalu. Sang pengawas mulai khawatir, dia tidak tahu apakah dia harus menghentikan pertandingan seperti ini atau tidak. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia menghentikan pertandingan, bagaimana dia akan memutuskan pemenang pertandingan? Huo Yuhao, yang terbangun dari perasaan pusing yang disebabkan oleh cahaya ungu, mengepalkan tinjunya dengan erat. Karena mata rohnya, dia dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Xiao Xiao jelas menggambarkan kekuatan jiwanya. Xiao Xiao menyerah, teriak Huo Yuhao. Dia tidak mau membiarkan rekan setimnya terluka, bahkan jika itu berarti kalah dalam pertandingan. Jawaban Xiao Xiao untuk Huo Yuhao adalah dalam bentuk bibirnya yang tertutup rapat. Namun, lingkaran hitam di sekitar tubuhnya tampak semakin menguat. Pada saat itu, Huo Yuhao sangat tersentuh oleh tatapan keras kepala di mata Xiao Xiao. Bukan hanya dia, bahkan Suan Lao pemakan sayap ayam berhenti mengunyah makanannya dan perlahan mengangguk pada Xiao Xiao. 5, 4, 3, 2, 1. Ketika detik terakhir akhirnya tiba, pilar emas tiba-tiba muncul di belakang Xiao Xiao. Dewi kupu-kupu Wang Dong telah benar-benar mengubah emas yang cemerlang, dan mengikuti penampilan pilar cahaya emas, ia naik ke udara seperti seekor kupu-kupu bermandikan api.
Saat tubuhnya naik ke udara, pilar emas tiba-tiba melengkung, berubah menjadi bilah cahaya berbentuk bulan sabit yang menakutkan. Dalam sekejap itu, udara itu sendiri sepertinya telah terpisah karena seluruh arena dipenuhi dengan gelombang kekuatan jiwa yang mendominasi yang sulit untuk digambarkan. Saat dia melihat bilah cahaya yang sangat besar yang menuju, Xie Huanyu takut sampai jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Bahkan jika dia sangat percaya diri dalam pembelaannya, dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat memblokir serangan Wang Dong. Sang pengawas tidak berani ragu lagi, dia menyerbu ke arena dengan flash. Namun, dia mendapati, dengan keheranannya, bahwa dia tidak dapat memisahkan Xie Huanyu dari gempa trembling Xiao Xiao di Truling. Saat bilah cahaya emas yang sangat besar bersiul, tekanan kuat yang berasal darinya membuat pengawas merasa seolah-olah dia mati lemas bahkan dengan tingkat kultivasi jiwa kaisarnya. Tidak mungkin, apakah ini sesuatu yang bahkan bisa digunakan oleh siswa Grandmaster Soul? Meskipun sang pengawas ingin melepaskan jiwa bela dirinya, itu sudah terlambat. Tak berdaya, dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk secara paksa memblokir serangan Wang Dong. Pada saat yang tepat, kekuatan penyerapan yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit, menyebabkan bilah cahaya keemasan berputar ke arah langit tepat sebelum menabrak pengawas. Tangan besar dan berapi-api tiba-tiba muncul di langit. Itu meraih bilah cahaya keemasan dan sepertinya menghancurkannya dalam genggamannya. Setelah itu, bilah cahaya keemasan langsung hancur dengan "pu". Saat dia mengunyah kaki ayamnya, Xuan Lao bergumam, kaki ayam Orleanian ini agak terlalu asin hari ini. Dengan itu, dia berdiri dan perlahan berjalan keluar dari panggung tinggi. Setelah kuali harta nasional menghilang dengan tenang, Xiao Xiao pingsan dan pingsan. Kecemerlangan Dewi Kupu-Kupu Radiant lenyap juga, tetapi Wang Dong memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Dia menatap pengawas yang agak kosong itu dengan tatapan tegas. Kami menang. Setelah memaksakan dua kata ini, ia tidak dapat terus bertahan, dan pingsan. Wang Dong, Xiao Xiao. Huo Yuhao dengan liar bergegas ke arena dengan semua kekuatannya dan memeluk kedua temannya. Pada saat itu, tubuh Xie Huanyu sudah kembali ke ukuran aslinya, tetapi seragam sekolahnya basah oleh keringat dingin. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa Xiao Xiao dan Wang Dong ingin membunuhnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Ketika lemak di tubuhnya bergetar, dia menemukan bahwa tatapan Xiao Xiao telah terukir dalam hatinya. Para guru di stand penonton semua benar-benar diam. Pada titik ini, mereka benar-benar mengabaikan pertandingan lain yang terjadi atau sudah berakhir. Kekuatan individu dari masing-masing siswa yang membentuk kedua tim tidak terlalu berarti bagi mereka. Lagi pula, seseorang harus menjadi ahli cincin berjenjang 6 jiwa, setidaknya menjadi guru di Akademi Shrek. Namun, mereka tercengang oleh keyakinan Wang Dong dan Xiao Xiao yang keras kepala. Situasi Wang Dong masih dapat diterima oleh mereka, karena sepertinya dia hanya menggunakan semua kekuatannya. Namun, Xiao Xiao jelas-jelas telah mencabut kekuatan jiwanya, ini bukan sesuatu yang bisa dia pulihkan dalam waktu singkat.